Shalom anak-anak kelas 8A, selamat pagi. Silahkan open kameranya yang bisa dengar suaranya Miss. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Yang bisa open kamera, boleh open kamera ya sejenak. Hai Ferisa. Alika, mana Alikanya Ciluk Bah? Erika, Areta, Tako, Elita. Oke, thank you yang sudah open kamera. Bagi yang lain, sekalian absen ya, kasih responnya kalau tidak open kamera. Rachel. Oke. Alan udah edit. Oke. Anya, Nara. Oke, Jovan. Oke. Lexi, Wika, Goldie. Oke. Lexi ya. Silahkan kasih respon, Nak. Oke. Baik, ada 22 orang dalam Zoom, berarti masih kurang 1 orang lagi ya? Siapakah? Kita ada 21 orang, siswa 8A ditambah Areta 22, tambah Miss jadinya 23 ya. Oh iya, Letis. Ada yang tahu Letis kemana, Nak? Letis, apa ada info? Oke, belum ada info. Baiklah. Oke, nanti Miss coba tanya wali kelasnya ya. Baik. Kalau gitu kita akan mulai pelajaran kita dengan berdoa ya anak-anak. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami semua boleh kembali bertemu via Zoom hari ini ya Bapak. Ya Bapak, anak-anakmu akan belajar matematika hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat, kecerdasan, semangat. Sehingga anak-anak boleh terus berlatih, terus belajar, mencoba untuk dapat memahami materi teorema Pitagoras ini dengan lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati kami guru-guru agar boleh mengajar, mendidik anak-anak dengan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita udah sampai di mana ya? Ada yang ingat? Miss dapat minta kalian coba kerjakan soal. Apa ya, udah ada yang coba? Yang uji kompetensi 3, nomor berapa itu yang Miss minta? Yang nomor 7 ya? Uji kompetensi 3 nomor 7, ada yang udah coba? Ada yang udah coba? Siapa yang mau menjelaskan ke teman-temannya? Uji kompetensi 3 nomor 4 sudah Miss bahas belum ya, Nak? Soal di LKS uji kompetensi 3 nomor 4? Belum ya? Yang nomor 4? Oke. Miss jelaskan dulu ya yang nomor 4. Nah, materinya sudah Miss upload di Google Drive ya, karena size-nya besar. Dan di Moodle sudah Miss sertakan linknya. Jadi kamu bisa lihat di Moodle kalian materi teorema Pitagoras. Di sana Miss ketikkan link download PowerPoint-nya ini ya. Jadi udah lengkap PowerPoint-nya dari pertemuan pertama sampai hari ini. Nah, dan juga tetap ya, setiap bab itu pasti ada proyeknya untuk penilaian KI 4. Silakan dibuka Moodle kalian. Tugas proyeknya itu tema tentang permainan tanggram ya, menyambut Imlek. Jadi Miss kasih kalian permainan tanggram, itu bisa dilihat di Moodle. Sebentar deh. Oke anak-anak, mungkin pertama Miss akan bahas proyeknya dulu. Jadi sekalian pengumuman untuk kalian, proyek matematika tentang teorema Pitagoras, Miss ambil
itu permainan Tangram. Ya, permainan Tangram. Tangram itu berasal dari Cina, ya, yang mana Tangram itu adalah teka-teki atau puzzle yang ditemukan pada dinasti Song. Nah, dalam bahasa aslinya, Tangram itu disebut dengan Kyo-Kyoban, artinya kira-kira ada 7 keping ajaib. Tangram terdiri dari 7 keping bangun datar, yaitu 2 segitiga siku-siku sama kaki yang besar ya, yang ini warna biru dan kuning. Kemudian 2 segitiga siku-siku yang sama kaki kecil, yaitu yang warna pink dan merah. Kemudian 1 segitiga siku-siku sama kaki ukuran sedang yang warna oranye. 1 buah bujur sangkar kecil, ini yang warna hijau. Dan 1 buah jajar genjang yang warna ungu. Nah, jika ke-7 bangun datar tersebut disusun, itu bisa membuat sebuah persegi yang besar. Nah, ini persegi nih nak jadinya. Ya, jadi ukuran sisinya, keempat sisinya sama panjang nih. Ya. Nah, di sana dibaca keterangannya bahwa ukuran segitiga berwarna biru muda ini sama dengan ukuran segitiga yang berwarna kuning, ukuran segitiga warna merah sama dengan ukuran segitiga yang warna pink atau merah muda. Nah, keping-keping ini berupa bangun datar yang disebut tan, dan apabila disatukan akan membentuk persegi. Teka-teki ini bertujuan untuk membuat bentuk tertentu menggunakan semua bangun yang tersedia, tapi tidak boleh tumpang tindih, artinya nggak boleh bertumpuk. Ya, harus sebelah-sebelahan. Nah, Tangram ini disusun dalam bisa disusun menjadi berbagai bentuk ya, bisa menjadi persegi atau ratusan bentuk lainnya. Contohnya di sini ada ke-7 Tangram itu disusun bisa jadi bentuk penari, bisa bentuk lilin, kucing dan sebagainya. Nanti kamu bisa coba kreasikan ya, kreasimu seperti apa. Nah, tugas untuk kalian, nah tadi kan penjelasannya ya tentang Tangram. Sekarang tugasnya ada 3 soal ya. Yang pertama, jika luas persegi hijau adalah 4 cm kuadrat, tentukan luas segitiga berwarna merah, kemudian luas segitiga berwarna biru muda, dan luas Tangram persegi besarnya ini ya. Tangram keseluruhan ini luasnya berapa? Pertama, Miss minta diketahui luas persegi ini yang kotak warna hijau itu adalah 4 cm kuadrat. Kalau begitu bisa nggak kamu nentukan luas segitiga yang warna merah, lalu luas segitiga yang warna biru muda, kemudian luas persegi besar ini, ya luas Tangramnya secara keseluruhan, ya yang terbentuk dari 7 keping tan itu. Yang kedua, tentukan susunan Tangram yang membentuk angsa dan kelinci. Nah ini kan warna hitam semua nih. Nanti kamu jawabnya, kamu salin gambar angsa dan kelincinya, lalu beri warna sesuai dengan kepingan Tangram yang sesuai dengan warna kepingan Tangram yang udah Miss tampilkan ini ya. Jadi kalau angsa itu ini paruhnya ini yang mana segitiganya, warna apa gitu ya. Juga yang kelinci, nanti kamu salin gambarnya dan beri warna, diwarnain gitu ya, belajar mewarnai. Mengasah kembali kemampuan mewarnai. Ini dikerjakan bukan dikerjakan sekarang nak. Hari ini kita bahas soal-soal, tapi ini Miss kasih penjelasan tugas proyeknya. Ini dikumpul tanggal 1 Februari, Senin depan. Ya di Moodle tentunya. Kemudian yang ketiga, kamu Miss minta membuat dan menggambarkan 3 bentuk benda atau objek lain dari Tangram. Jadi silakan cari 3 kreasi lainnya ya yang kamu buat dari bangun datar yang ada di Tangram ini. Beri warna sesuai dengan warna Tangramnya. Oke, kalaupun kamu nggak punya alat warna, entah itu spidol, krayon, atau pensil warna, kalaupun nggak punya itu, ya udah kamu gambar. Silahkan, terus kasih tulisan warnanya. Misalnya nih
Ini yang paruhnya ini ya, misalnya ini warna hijau, kamu tulis gambar segitiga begitu, terus di dalam segitiganya kamu kasih tulisan hijau begitu, ya, atau biru atau kuning, terserah tergantung kreasimu, ya. Oke, demikian untuk tugasnya. Ada pertanyaan? Itu tugas project yang kamu kerjakan nanti. Silahkan bebas kamu pilih waktu. Yang jelas dikumpulnya tanggal 1 Februari, hari Senin depan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan deh ya. Miss, kan yang lembar kedua itu katanya Miss disalin terus diwarnai. Sebentar. Kalau dari dokumen cara warnainya gimana Miss? Ya. Sebentar. Gimana deh? Boleh di print. Kan tadi kata Miss lembar kerja yang kedua itu kan disuruh salin terus diwarnai. Iya. Kalau dari dokumen gimana cara mewarnai? Ini bisa kamu print terus gambar di sini terus diwarnain. Nanti hasilnya berarti difoto, lembar yang kamu print dan sudah kerjakan itu difoto terus diupload. Boleh. Nah, nomor 3 kan juga Miss minta kamu gambar. Boleh kamu print dulu, terus kamu gambar, ya, yang halaman 2-nya. Yang halaman berapa nih? Halaman 3. Terus yang halaman yang untuk soal hitung-hitungannya, boleh kerjakan di buku tulis, boleh. Ya, jadi nggak harus kerjakan di soft copy-nya, di Microsoft Word, tidak harus. Silahkan sebisamu, kamu mau kerjakan langsung di Microsoft Word-nya boleh, atau kamu print dulu terus kamu gambar di situ boleh, atau kerjakan di buku tulismu juga boleh. Ya. Bebas, Nak. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dikumpulnya tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari, Nak. Miss akan pilih satu terbaik, satu pekerjaan project terbaik dari setiap kelas, nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya rahasia. Tentunya selain nilaimu bagus ya, selain nilai yang kumpul tepat waktu kan udah pasti nilai sikapnya untuk itu bagus. Kemudian kalau hasilnya maksimal, ya pekerjaannya maksimal, pasti hasilnya maksimal ya, 100. Kemudian nanti ada hadiah spesial dari Miss dalam rangka apa ya, menyambut Imlek. Imleknya masih tanggal 12 meskipun dikumpulnya tanggal 1 ya. Nanti kan Miss nilainya butuh waktu. Miss akan umumkan ya paling lambat Senin depannya ya, tanggal 8. Hadiahnya tepuk tangan. Enggak ya. Ya tepuk tangan juga deh. Ya kita lihat nanti. Oke itu ya tugasnya. Tugas project yang pertama. Harap kalian semangat mengerjakannya. Kemudian kita hari ini akan bahas soal-soal, Nak. Ini ya. Uji kompetensi 3 nomor 4. Silahkan buka LKS-mu halaman 19. Uji kompetensi 3 nomor 4. Nah, di situ kan dikasih gambar segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Yang panjang sisi AB adalah 4 cm, kemudian diketahui sudut siku-sikunya di B, sudut A 60 derajat, sudut C 30 derajat. Yang ditanyakan panjang sisi AC. Nah, ini berapa? Ingat kembali, untuk perbandingan ukuran sisi segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Artinya apa? 1 itu angka perbandingan yang sisi yang di hadapan sudut 30 derajat. Nah, berarti sisi AB ini perbandingannya 1.
Kemudian 60 akar 3 itu angka perbandingan untuk sisi di hadapan sudut 60, berarti sisi BC. Lalu angka 2 adalah angka perbandingan untuk sisi di hadapan sudut 90. Ya. Nah, sekarang yang diketahui kan sisi AB, panjang sisi AB, dan yang ditanya adalah panjang sisi AC. Berarti kita buat perbandingannya, yang ditanya per yang diketahui, AC per AB. Sama dengan angka perbandingannya. Apa angka perbandingannya kalau AC? Karena AC di depan sudut 90, berarti angka perbandingannya adalah 2. Lalu AB ada di depan sudut 30 derajat. Berarti angka perbandingannya adalah 1. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, Wika. Ya, Pako, kok bisa dapat 30 derajat? Nah, ingat dalam satu segitiga itu kan total sudutnya adalah 180 ya. Yang satu udah 90 derajat nih. Berarti kan 180 kurang 90 berapa? Sama dengan 90 kan? Terus dikurangi 60 sama dengan 30 berarti yang di sini gitu ya. Intinya kalau udah yang satu 90 terus sudut lainnya 60, pasti yang satu lagi 30. Udah pasangannya itu. Ya. Setelah itu masukkan angka ukurannya dia, AC per 4 ya. AB kan diketahui panjangnya 4 ya. Jadi panjang sisi AC per 4 sama dengan 2/1. Lalu kali silang. Jadinya 1 kali AC sama dengan 4 kali 2. 1 kali AC ya, AC itu sendiri sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Itu ya, jawabannya adalah B. Oke, ada pertanyaan? Bisa jelas ya sampai di sini? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut yang nomor 7. Yang nomor 7, ayo, ada yang mau? Coba jelasin ke teman-temannya. Nomor 7. Ada sebuah segitiga yaitu PQR, lalu dibuat garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi QR, jadinya ada garis PS. Nah, jadinya kelihatan ada dua buah segitiga ya, segitiga PQS dan PSR. Diminta menentukan panjang sisi PQ. Nah, gimana caranya? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Halo? Anak-anak? Dea sudah? Coba deh. Oh, ini angkat tangan yang tadi ya berarti ya. Bentar. Oke. Yang lainnya? Siapa yang udah? Milo? Milo sudah belum? Oke, Alan mau coba jelasin ke teman-temannya, Alan? Iya, betul. Jawaban yang kedua. Oke, mau jelasin, Lan? Ya udah. Kan sisi PR itu 18. Berarti kan kalau sisi ini 2B. Berarti yang sisi ini 1B. Yang sisi yang PS 1B. Berarti kan setengahnya kan berarti jadinya 9. Jadi sisi PS itu 9 karena 18 dibagi 2. Iya. Habis itu kan kalau kita sudah tahu. Bisa diulang ya, Alan? Sorry. Ayo ulang. Sisi PR kan 18. Kalau sisi yang PR itu kan rumusnya 2B. Ya, 2P.
Berarti sisi yang ini, yang PS kan 1B. Berarti setengahnya. Berarti 18 dibagi 2. Ya, betul. Jadinya 9. 9. Ya, ini tinggal kita cari diagonal sisinya 9 akar 2. Berarti Selesai. diagonal sisinya. Iya. Karena ini kan dia sudutnya 45 derajat ya. Lalu ini siku-siku, berarti ini juga 45 derajat sudut P. Maka ini kan rumusnya dia akar 2P ya. Berarti kalau P-nya 9, berarti sisi PQ-nya 9 akar 2. Good, Alan. Thank you. Ya, itu jadi panjangnya adalah 9 akar 2. Pertama cari panjang PS dulu, seperti yang Alan bilang ya. Ini Miss tulis secara matematisnya, secara analitis. Jadi PS per PR sama dengan perbandingannya tadi 1:2 ya. Nih, 2P yang PR-nya 2, PS-nya angka perbandingannya 1. Terus masukkan angkanya, lalu kali silang. Jadi PS-nya adalah 18/2, yaitu 9. Karena ini kebetulan perbandingannya 1:2 ya. Kemudian cari panjang PQ. Ya. Jadi sebelum kita menemukan panjang PQ-nya, kita harus cari tahu dulu panjang PS-nya supaya bisa cari panjang PQ. Karena di sini panjang PQ pada segitiga PQS, ketiga sisinya tidak diketahui panjangnya. Jadi kita harus cari salah satu panjang sisinya dengan cara mencari panjang sisi PS melalui segitiga PSR. Ya. Oke, itu dia PQ per PS, cari perbandingannya, yaitu 9 akar 2. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah A. Opsinya adalah opsi A. Terlihat nggak ya tulisannya merah? Ada pertanyaan? Coba dicermati ya. Kenapa angka perbandingan untuk PR adalah 2? Nah, lihat di sini, PR itu kan ada segitiga PSR. Lihat segitiga PSR. Segitiga PSR ini sudutnya apa? 90 derajat di S, 30 derajat di R, berarti sudut SPR itu adalah 60 derajat ya kan? Nah, sedangkan sisi PR itu ada di hadapan sudut siku-siku. Berarti ini pakai perbandingan segitiga yang berukuran 30, yang sudutnya adalah 30, 60, 90. Seperti soal nomor 4 tadi. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, ini. Yang di depan sudut 90 itu angka perbandingannya kan 2. Atau Miss gambar di sini. Ya, Miss gambarkan di sini segitiga PSR-nya. PSR. Nah, ini kan siku-siku, lalu sudut R itu 30 derajat. Berarti ini 60. Di depan sudut 30 angka perbandingannya 1. Di depan sudut 60 akar 3. Di depan S, sudut S karena dia siku-siku itu 2 perbandingannya. Kita mau PS per PR kan? PS itu 1, PR-nya 2. Gitu ya. Karena sisi PR itu ada di hadapan sudut siku-siku. Maka angka perbandingan dia adalah 2. Begitu. Lalu untuk yang segitiga PQS, dia segitiga siku-siku sama kaki yang sudutnya 45, 45, 90. Ya. Jadi ini nih sama panjang. Sama kaki, sama panjang.
Terus berarti 1, 1, yang di depan sudut 90 itu akar 2 angka perbandingannya. Jadi kalau kaki segitiganya itu berukuran 7, berarti sisi miringnya 7 akar 2. Tinggal kali akar 2 aja. Gitu ya, simpelnya. Ya, boleh Pak Ko. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss yang tanya ya. Ya, tidak ada. Oke, Alika silahkan. Oh ini, kenapa pakai huruf P tidak 2B? Boleh saja nak. Ini kan hurufnya itu variabelnya bebas ya. Bebas pilih. Kalau waktu ini di catatanmu Miss kasih huruf B ya, buku. Sekarang pakainya huruf P, pensil. Boleh, nggak apa-apa. Atau mau biar sama kayak catatannya ya, biar nggak bingung, kita pakai huruf P aja ya. Gitu. Kita ganti huruf P-nya jadi huruf B. Kalau yang ini kayaknya A ya, apa ini Miss kasih. Boleh saja nak. Karena ini kan yang namanya variabel, dulu pernah Miss bilang waktu kelas 7 kamu bisa pilih bebas hurufnya, mau huruf apa saja ya. Dari A sampai Z. Mau pakai huruf D juga boleh. Z juga boleh. Oke, silakan dicermati. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buka LKS-mu. Oh, sebentar, slide sebelumnya. Yang ini ya. Oke, silahkan. Oke, buka LKS-mu halaman 27. LKS halaman 27 nomor 9 dan 10. Halaman 27 LKS halaman 27 nomor 9 dan 10 masalah kontekstual tentang jembatan dan pesawat. Ya, silahkan baca lalu kita akan bahas sama-sama. Setelah kamu baca soalnya, gambarkan situasi tersebut ya dalam bentuk segitiga. Coba. Satu orang baca untuk soal nomor 9. Boleh Anya, Miss mau dengar suaranya Anya. Kita buka LKS, nak. Ya, baca soal nomor 9 Anya.
LKS halaman 27 nomor 9, Anya, bisa audionya ya. Halo Miss. Yes, terdengar suaranya. Nomor 9. Yang perhatikan gambar berikut ya Miss ya. Iya. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah atau memang typo atau gimana Miss? Typo ya, sebuah harusnya. Sebuah pilar jembatan tinggi 8 meter, 2 tali baja diikat pada pilar jembatan. Kedua ujung tali sama-sama terletak pada ujung pilar. Ujung tali pertama diikat sejauh 6 meter dari kaki pilar. Ujung tali kedua diikat sejauh 9 meter dari ujung tali pertama. Tentukan panjang kedua tali baja tersebut. Iya. Udah, Miss. Nah, ini soalnya tentang jembatan ya. Kalau kamu masih ingat gambar yang pernah Miss kasih ke kalian, yang waktu pertemuan pertama, itu pernah Miss kasih tentang ini ya, konstruksi jembatan ya. Jadi itu ceritanya tinggi pilar jembatannya berarti ya ini ya adalah 8 meter. Lalu tapi di situ diikat 2 tali baja. Kalau ini kan sekalian ya. Satu yang panjang itu, terus yang kanan, kiri kanannya. Nah, kalau pada jembatan di gambar soal nomor 9 itu kasusnya dia ada 2. Nah, coba kita gambarin. Soal nomor 9. Kita gambar situasinya. Sini ya, anggaplah ini tinggi pilar jembatannya 8 meter. Anggaplah dari titik A ke B ya. Terus sudut siku-sikunya di B ya. Nah, ada 2 tali baja yang menghubungkan ujung pilar ke jembatan. Ya, jadi jembatannya itu karena dia berada di menjembatani jurang, jadi dia harus pakai yang lebih kuat ya. Di sini di konstruksinya dia menggunakan 2 buah tali baja. Dia tali bajanya dipasang di 2 titik gitu intinya. Jadi ini kita namai titik yang pertama adalah C, titik ujung sini D. Jadi kita punya segitiga ABC dan segitiga ABD ya. Nah, kedua ujung tali terletak di ujung pilar. Nah, seperti ini, di ujung pilar. Ujung pertama diikatkan sejauh 6 meter dari kaki pilar. Nah, ini kaki pilar ya. Ke ujung tali pertama, berarti 6 meternya itu adalah panjang CB. Lalu ujung tali kedua diikatkan sejauh 9 meter dari ujung tali pertama. Berarti dari sini. Dari C ke D itu 9. Gitu ya. Oke, supaya gambarnya terlihat lebih nyata, ini Miss kecilin deh garisnya. Jadi titik C-nya di sini. Ya, titik C. Oke, begitu. Yang ditanya apa? Tentukan panjang tali kedua baja tersebut. Berarti yang ditanya adalah sisi AC dan sisi AD. Dijumlahkan ya, jumlah panjang sisi AD dan AC. Itu pertanyaannya. Oke, Miss ulangi. Sebuah pilar jembatan tingginya 8 meter. Berarti ya, pertama kita gambar garis dulu ya kan. Pilar itu kan pasti dipasangnya tegak ya dari jembatan. Jadi kita buat garis tegak, kita namai AB. Kedua ujungnya, yang satu ujungnya A, yang di bawah B. Nah, itu panjangnya 8. Lalu setelah itu kita baca keterangan selanjutnya. Ya, setelah kita buat garis tegak, 2 tali baja diikatkan pada pilar jembatan. Tali. Nah, lihat gambarnya di situ. Tali bajanya itu yang sisi miring ya. Kalau pada segitiga. Jadi ada 2 tali yang megang pilar itu ke jembatan.
ujung tali pertama, nah kedua ujung tali terletak pada ujung pilar, berarti di sini. Ujung yang pertama. Ya, yang kedua di jembatan. Yang di pilar ada di ujung, ya berarti dia jadi sudut segitiga. Ujung tali pertama diikatkan sejauh 6 meter dari kaki. Dari kaki pilar. Nah, ini kaki pilar ya. Kalau kaki itu pasti di bawah ya, bukan di atas ya. Kepala baru di atas, kaki kan di bawah ya. Berarti ini. Dari titik B ke titik C. C itu adalah ujung tali pertama yang diikatkan pada jembatan. Jadi dari kaki pilar ke ujung tali pertama itu 6 meter. Lalu dari ujung pilar ke kaki, ujung tali pertama ke ujung tali kedua itu panjangnya 9 meter. Ya, jadilah bentuk segitiga seperti di slide ya. Jadi ada segitiga ABC dan segitiga ABD. Ya, yang panjang sisi AB-nya 8, panjang CB adalah 6, panjang DC adalah 9. Ditanya panjang kedua tali baja, berarti jumlah AD dan CA. Ya. Ditanyanya adalah berarti panjang AD ditambah panjang AC. Gitu. Oke? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Coba deh, yang pertama menentukan panjang penyelesaiannya. Ini diketahuinya langsung berupa gambar ya, Miss gambarin. Yang ditanya adalah jumlah ya, panjang ketua tali berarti jumlah ya. Panjang kedua tali. Dalam kurung di situ kasusnya adalah AC ditambah AD sama dengan titik-titik. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Ada yang punya ide? Setelah Miss gambarkan kasus pada soal cerita tersebut. Ada yang punya ide? Siapa mau coba? Pertama harus nyari apa? Apa yang bisa kita cari pertama? Panjang AC. Kita bisa cari panjang AC. Caranya bagaimana? Ini Miss bahasnya yang perhatikan ya. Kalau di sini diketahui ada dua sisi yang diketahui. Ya, lihat segitiga ABC. Itu kan kondisinya di sini ada dua buah sisi yang diketahui ya, sisi AB dan CB. Berarti sisi AC bisa kita cari dengan cara apa? Pakai sudut atau pakai rumus teorema Pitagorasnya? Atau pakai tips triple Pitagoras? Silahkan. Ya, di sini angkanya kan 6, 8, berarti AC-nya ada yang ingat triple Pitagorasnya? Ayo, yang udah ditulis di buku atau yang udah kamu cari sendiri mungkin. Kalau alasnya 6, tingginya 8, berarti sisi miringnya? Ayo, triple Pitagoras. AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Sorry, kalau udah di sini isi akar berarti AC-nya nggak usah dikasih kuadrat. Kita langsung akarkan. Berarti AC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AC sama dengan akar 36 ditambah 64. AC sama dengan akar 100 sama dengan 10 ya. Kalau triple Pitagorasnya 6, 8 berarti temannya lagi satu adalah 10. Sudah? Yang kedua, kita bisa cari panjang AD. Caranya gimana? Lihat segitiga ABD. Lihat segitiga ABD. Panjang AB ada 8. Lalu ini totalnya DB itu panjangnya 9 tambah 6. Sama dengan
15 ya. Berarti kalau alasnya 15, tingginya 8, panjang AD bisa cari dengan cara AD sama dengan akar AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Bisa hitung? 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Akar 64 tambah 225. Berapa itu? 289. Akarnya sama dengan 17. Ya. Itu AD. Mudah-mudahan bisa terbaca tulisannya. Nah, langkah yang ketiga baru dijumlahkan. Jumlah 10 ditambah 17 sama dengan 27 meter. Itulah panjang kedua tali. Ya, jadi jawabannya 27 meter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan dicermati ya. Kok sepi sunyi? Oke, oh Dea ternyata ada balas di chat. Oh sorry ya, Miss mau lihat. Oke, good Dea. Alan juga. Oh iya. Oke, sorry Miss baru lihat chatnya. Ternyata kalian membalas di chat. Ya betul, Dea, Alan betul. Oke, good. Very good. Oke, itu ya. Yang lain silahkan cermati, lalu catat. Nah, jadi untuk soal cerita, ini akan keluar juga di kuis. Ada 2 soal cerita yang akan Miss keluarkan. Jadi hari ini tolong dicermati pembahasannya untuk soal ceritanya. Soal cerita lainnya pun itu bisa ya dicoba-coba pelajari. Kemudian hari Rabu Miss akan untuk PR, kabar gembira, Miss cancel PR-nya. Miss tidak jadi kasih kalian PR, tapi kamu belajarlah di rumah, latih soalnya. Soal yang ingin kamu tanyakan, silahkan tanyakan hari Rabu. Hari Rabu Miss akan ambil PS. Sebagai gantinya PR, Miss akan ambil PS terbimbing. Artinya Miss akan kasih 5 soal ke kalian untuk kalian kerjakan hari Rabu. Tapi boleh buka buku, boleh tanya Miss akan bimbing. Miss kasih clue. Nah, untuk hari Kamis itu adalah kuis, tidak boleh tanya Miss tidak akan kasih clue, dan juga kamu tidak boleh lihat buku. Oke, itu untuk kuis hari Kamis. Hari Rabu itu pekerjaan sekolah, masih boleh lihat buku, masih boleh tanya Miss akan kasih clue ke kalian, ya. Ada 5 soal. Kurang lebih 5, paling dikit 4 lah, paling banyak Miss kasihnya 5. 4 atau 5 lah nanti ya. Kalau kuisnya itu Miss masih pikirkan banyak soalnya, tapi yang jelas tidak ada pembuktian rumus. Miss tidak kasih kalian pembuktian rumus dalam soal, tapi ada tentunya soal hitung-hitungan tentang teorema Pitagoras, triple Pitagoras, kemudian sudut, yang ini ya, yang tadi seperti soal nomor 4 dan 7, kemudian soal cerita. Untuk kuis paling banyak Miss akan kasih 7 soal, mungkin 5 soal pilihan ganda, 2 esai. Ya, Miss baru memikirkan itu untuk kuisnya. Jadi siap-siap, ada pilihan ganda, ada juga esai. Intinya begitu, jumlah soalnya paling banyak 7 lah. Apakah nanti pilihan gandanya 5, esainya 1, atau pilihan gandanya 5, esainya 2, atau pilihan gandanya 4, esainya 3, nanti Miss infokan hari Rabu deh. Ya, untuk jumlah soalnya. Yang jelas kisi-kisinya pelajarinya soal-soal yang sudah Miss sampaikan ke kalian, tidak ada pembuktian rumus, artinya coba buktikan teorema Pitagoras kenapa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, itu enggak Miss kasih. Kemudian hanya hitung-hitungan, ya, perhitung-hitungan seperti contoh-contoh soal yang sudah pernah Miss bahas, kemudian ada soal cerita juga. Oke, itu saja informasinya untuk kegiatan kita hari Rabu dan Kamis. Sambil kalian mencermati
penyelesaian soal nomor 9. Ada pertanyaan? PS-nya hari Rabu besok, kuisnya hari Kamis besok juga. Maksudnya PS-nya 2 hari lagi, kuisnya 3 hari lagi. PR-nya Miss cancel. Ya, diganti dengan pekerjaan sekolah ya Miss bimbing langsung. Gitu ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 10 ya, Nak. Biar waktunya cukup, biar nggak lewat ya. Soal nomor 10. Masih ada di LKS halaman 27. Kali ini Miss mau dengar suaranya Milo. Ayo Milo, bacakan untuk kita semua Milo. Milo. Cek Milo. Milo, hai. Milo, panggilan untuk Milo. Sorry ya, belum direkam. Oke, jadi situasi soal nomor 10 kita gambarkan dalam bentuk matematika seperti ini. Berkaitan dengan segitiga. Ditanya kedua pesawat, jarak kedua pesawat. Pertama kita bisa mencari panjang AD. Ya. Panjang AD. Oh sorry, bukan AD, AB maksudnya Miss. AB, buku, AB. Gimana caranya? Ada yang bisa? Iya, cari tingginya, betul deh. Karena ini 45 derajat ya, sudut ACB. Berarti sudut A di sini juga 45 derajat, Nak. Berarti ini segitiga kita pakai konsep sudut ya, 45, 45, 90. Ya, pakai konsep sudut 45, 45, 90 derajat. Berarti perbandingannya 1:1 akar 2. Nah, diketahui berarti CB banding AB itu sama ya, banding AC. Nah, yang ditanyakan ini ya, yang diketahui CB, yang bisa kita cari di sini adalah tingginya ini AB. Berarti karena 2 km, berarti AB juga panjangnya 2 km. Ya, berarti AB per CB sama dengan 1:1. Berarti berapa CB-nya? Segitu. Kali silang nih langsung. Berarti kan AB sama dengan CB, sama dengan 2 km. Kita bisa langsung seperti ini ya, karena kan sama kaki langsung ini jawab 2 km sebenarnya bisa ya. Gitu. Lalu, langkah kedua apa yang kita lakukan? Kita mencari panjang DB. Cari panjang DB. Kalau bisa kita cari panjang AB lalu panjang DB, setelah itu kita bisa cari selisihnya untuk mencari panjang AD. Nah, kalau mencari panjang DB, kalau AB tadi kan lihat segitiga ABC ya. Lihat, mudah-mudahan terbaca. Lihat segitiga, Miss lupa menginformasikan, ini di sini lihat segitiga ABC. Kalau panjang DB berarti kita lihat segitiga DBC. Perbandingannya apa di situ? Ini kan udah pasti 90 derajat ya. Sudut C-nya 60. Berarti sudut D-nya 30 derajat. Ya, kita gunakan segitiga yang perbandingan segitiga dengan sudut 30, 60, 90. Ya, itu angka perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Ya. 30 derajat. Mana sisi yang di depan 30 derajat? Sisi yang ada di depan sudut 30 derajat adalah sisi BC. Berarti BC berbanding 60 derajatnya, berarti sisi DB. Berbanding yang depan sudut 90 adalah DC. Nah, ini kan yang ini
Mungkin Miss balik deh nulisnya biar sama, itu CB. Ya, CB kan udah diketahui ya 2 km. Nah, berarti kita pakai yang ini. Yang ditanya DB. DB per yang diketahui CB. Sama dengan DB itu angka perbandingannya akar 3 per CB itu 1. Ya. Nah, kalau ini kita tulisin aja dulu angkanya. DB per CB-nya adalah 2 km sama dengan akar 3 per 1. Kali silang. Atau boleh nih mau kali silang dulu, boleh. Ya. Jadi DB sama dengan 2 akar 3. 2 kali akar 3 kan 2 akar 3 ya. Nah sekarang gimana? Langkah ketiga. Selisihnya. Miss gimana Miss ngurangin angka 2 dengan angka 2 akar 3? Yang mana lebih banyak? 2 akar 3 atau angka 2? Yang mana lebih banyak nak? Kasih pendapatmu. Yang mana lebih banyak nilainya? 2 atau 2 akar 3? Yang mana lebih banyak? 2 akar 3, betul. Ya, karena lebihnya sebanyak akar 3. 2 akar 3 kamu kurangkan dengan 2. Akar 3 itu berapa, Miss? Nah, di soal nomor 10 udah kasih hint. Di sana gunakan akar 2 itu sama dengan 1,41, sedangkan akar 3 itu sama dengan 1,73. Berarti 2 kali akar 3, berarti 2 kali 1,73 dikurangin sama angka 2. Silahkan. Boleh pakai kalkulator lah yang ini. 2 kali 1,73 itu 3,46. Ya. 2 kali 1,73 lalu dikurangi 2. 3,46 ya tadi Miss bilang ya. 3,46 dikurangin 2. Sama dengan 1,46 km. Itulah jarak antar kedua pesawat. Ini sebenarnya berguna untuk bidang pilot ya. Kalau mau jadi pilot nih pasti ada pelajaran yang kayak gini nih untuk kalian. Sekalipun ada radar ya, penggunaan radar. Kemudian pelajaran matematikanya yang kayak begini. Kalau mau jadi pilot. Oke, itu dia untuk soal nomor 10. Halaman 27, waktu kita sudah habis anak-anak. Silahkan di screenshot atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ini koma nak, 3,46, luruskan komanya ya. Jadinya ini kan 2,00. 3,46 dikurangi 2,00. Angka 2 itu kan bilangan bulat ya. Bilangan desimal dikurangi bilangan bulat. Bilangan bulatnya ubah jadi desimal berarti 2,00 sama dengan ya 4 kurang 0 6. 6 kurang 0 6, 4 kurang 0 4, 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, Miss kasih kisi-kisinya. Salah satu dari soal cerita yang Miss bahas hari ini itu keluar di kuis. Apakah seperti soal nomor 9 tipenya atau seperti soal nomor 10? Nah, kita lihat nanti. Oke anak-anak, itu ya pembahasan hari ini. Silahkan dipelajari lagi nanti di rumah. Hari Rabu kita ketemu kamu di rumah belajar lagi. Silahkan latihan soalnya. Buka catatannya. Hari Rabu misalkan kasih PS terbimbing ya, Miss bantu. Kamu boleh lihat buku. Misalkan bimbing kalian. Kalau ada pertanyaan tanya saja. Bertanyalah sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja. Dan PS-nya satu hal lagi, PS-nya itu harus dikumpul di akhir jam pelajaran tersebut. Misalnya kamu belajar dari jam 8 sampai jam 9, berarti jam 9 harus dikumpul. Itu ya, nggak boleh lewat. Oke, itu saja anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ya? Halo? Baik, nanti bisa lihat ulang di YouTube ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan. Oke, sampai jumpa lagi hari Rabu ya nak, kita doa dulu sebelum berakhir. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Anak-anak boleh belajar, boleh
membahas soal cerita Tuhan berkaitan dengan teorema Pitagoras. Tolonglah anak-anakmu untuk tetap semangat dalam belajar, berikan hikmat kecerdasan untuk dapat berlatih, untuk dapat memahami materi ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sehingga mereka boleh lebih siap untuk kuis hari Kamis ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa hari Rabu. God bless you. Halo, selamat pagi. Kok sekarang saya jadi pipih begini? Ya, pengaturan kamera kali ini. Oke, selamat pagi, selamat pagi. Ya, baru 1 orang, 2, 3 ya pada merespon semua. Terima kasih. 4, 5, 6, oke. Rata-rata sudah bisa merespon ya. Halo. Ya, kita langsung mulai aja karena sudah banyak juga yang respon. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mister bisa minta tolong Efra untuk berdoa. Halo, Mister. Ya. Doa ya? Ya. Tuhan, mari kita Yesus, saudara kami akan melakukan proses belajar Tuhan dan mengajar Tuhan. Berkat itu internet yang kami gunakan, berkat supaya Tuhan jauh internet itu Tuhan, untuk nggak ngalih proses belajar dan mengajar bisa belajar dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Efra. Oke, kita langsung mulai. Ya, jadi nanti sebelum sebelum kita bagi kelompok, ya di sini kelas 8A, Mister lihat informasinya belum ada yang masuk. Tolong nanti ketua kelas bisa menginfokan kelompoknya siapa-siapa aja, infonya ke saya gitu ya. Supaya nanti setelah Mister membawakan materi gitu ya, bisa langsung Mister bagikan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau misalkan tidak ada nama-namanya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada nama-namanya sebelum sebelum pelajaran yang Mister bawakan hari ini selesai gitu, Mister akan acak roomnya kalau kayak gitu ya. Mister akan acak roomnya dengan fitur breakout-nya ini. Oke? Oke. Jadi belum ada yang menginfokan ke saya, anggotanya siapa aja. Ya, jadi tolong ketua kelasnya ya bisa diinfokan sekarang ke saya supaya nanti saya bisa langsung bagikan anggota-anggota kelompoknya setelah saya membawakan materi ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Tolong ketua kelas ya di rapel dikumpulkan jadi satu, nanti dimasukkan ke, mungkin dihubungi saya via WhatsApp supaya tetap tersimpan datanya di sini. Gitu ya. Oke, kita akan belajar dulu tentang organ-organ yang ada pada dalam sistem pencernaan serta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi yang akan kita bahas mungkin secara umum aja. Di sini ada mulut, ada kerongkongan gitu ya, atau esofagus. Kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus ya. Dan juga organ-organ lainnya yang memang tidak dilalui oleh makanan, tetapi membantu dalam sistem pencernaan juga. Seperti di sini ada hati, ada empedu, dan juga ada pankreas. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu.
Nah, pernah nggak sih kita dengar nasihat dari orang tua gitu ya, kalau misalkan kita kalau makannya pelan-pelan gitu. Makannya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru kayak gitu. Nah, atau mungkin makannya jangan sambil ngapain, sambil melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kenapa alasannya? Nah, ini baru satu yang jawab, biar nggak keselak. Oke. Bahaya kalau makanannya pedas. Betul. Ada yang lain? Ya, bagaimana Evra? Ya, betul sekali Alika. Susah tercernanya Mister, gitu ya. Oke, ini kalau Evra bilang kalau keselak nanti lama-lama makanan yang ada di dalam bisa keluar alias muntah. Ya, supaya makanannya bisa dicerna baik oleh tubuh. Oke, terima kasih Areta. Ya, rata-rata kalian sudah pernah tahu, berarti sudah tahu dan juga sadar berarti ya. Nah, proses pencernaan makanan itu sendiri di dalam tubuh kita terjadi secara dua cara gitu ya. Terjadi dua cara. Yang pertama dengan cara mekanik alias dengan cara gerakan begitu ya. Dengan cara gerakan, jadi proses mencerna makanan dengan cara mengunyah dan ditekan sampai halus seperti bubur. Gitu ya. Jadi pencernaan secara mekanik ini terjadi di dua tempat, yaitu di mulut kita sama nanti di lambung. Ya, di mulut sama di lambung. Jadi ini proses penghancuran makanan secara gerakan dengan gerakan fisik ya. Berikutnya secara kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh beberapa organ tubuh kita. Gitu ya. Enzim ini kita bentuknya, wujudnya itu kita tidak tahu begitu ya. Wujudnya tidak diketahui seperti apa begitu istilahnya. Jadi kalau misalkan udara kan kita tahu ya. Wujudnya kan kita tahu gas begitu kan, meskipun tidak dapat kita lihat gitu. Sedangkan enzim itu tidak diketahui wujudnya seperti apa, tapi dikeluarkan melalui jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, jadi enzim ini dia akan memecah ikatan-ikatan kimia gitu ya, ikatan-ikatan senyawa yang ada di dalam makanan, seperti misalnya nanti protein bisa dipecah jadi asam amino seperti itu ya. Bedanya apa antara protein sama asam amino gitu. Nanti mungkin karbohidrat yang makro dipecah jadi karbohidrat yang sederhana. Ya misalkan contoh kayak amilum dipecah nanti jadi glukosa seperti itu ya. Bedanya apa antara amilum sama glukosa? Nah, itu nanti akan kalian dapatkan gitu ya, akan kalian temukan penjelasan secara kimianya di SMA. Gitu. Kalau di sini kita cuma belajar permukaannya aja dulu. Gitu. Oke, jadi enzim ini biasanya dihasilkan oleh beberapa jenis kelenjar-kelenjar dan juga langsung dari organnya. Kita akan tahu setelah kita akan bahas masing-masing ininya ya, masing-masing organnya. Oke, yang pertama organ yang kita ketahui sebagai yang berperan dalam sistem pencernaan, yang pertama pasti ada mulut, ya kan? Gak mungkin kita makan pakai hidung atau pakai telinga, ya kan? Pasti pakai mulut, ya. Karena di mulut itu nanti makanan yang masuk itu akan dikunyah dengan gigi, gitu ya. Itulah fungsinya gigi kita, yaitu secara mekanik atau dengan gerakan. Gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Sehingga lebih mudah untuk kita telan, gitu ya. Sehingga lebih mudah untuk ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Gitu. Nah, itu secara mekaniknya. Nah, secara kimianya di dalam mulut kita ini ada yang namanya, ini bisa kalian lihat ada tulisannya sublingual sama submandibular gland. Nah, kedua itu adalah kelenjar ludah namanya ya. Kelenjar ludah yang ada di dalam mulut kita, di mana
fungsinya sudah pasti ya, menghasilkan air liur. Ya, menghasilkan air liur. Di air liur tersebut yang mengandung enzim. Namanya enzim petialin. Ya. Enzim petialin atau amilase juga boleh, ya. Enzim petialin yang fungsinya adalah mengubah amilum menjadi glukosa. Bedanya amilum sama glukosa di SMA kalian tahu. Yang jelas secara umumnya perbedaan antara struktur ikatan kimianya, di mana ikatan kimia amilum itu lebih kompleks daripada glukosa. Nah, fungsinya apa, Mister? Kenapa harus dipecah menjadi yang lebih sederhana? Kira-kira apa? Kenapa gak dibiarin gitu aja? Kira-kira apa fungsinya? Kenapa nggak dibiarin aja kayak gitu ya? Supaya makanannya bisa dicerna oleh tubuh, biar mudah dipisah-pisah sama usus. Nah, yang lain? Supaya nanti ada air yang diserap sama usus besar. Oke. Lainnya? Belum ada? Nah, kalau belum ada, Mister akan jelaskan aja. Nah, fungsinya kenapa harus dipecah-pecah molekul struktur kimianya supaya nanti gitu ya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa masuk secara maksimal. Gitu kan, kemarin kita udah belajar tuh kan, nutrisi itu kan ada 6 itu kan, ada karbohidrat, protein, mineral, lemak, vitamin, air kayak gitu ya. Nah, itu semuanya bisa masuk ke dalam tubuh kita secara maksimal. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk secara maksimal, berarti fungsinya sudah berjalan dengan baik. Gitu. Misalkan karbohidrat sama lemak bisa jadi energi, itu kan protein nanti bisa bantu memperbaiki sel-sel yang rusak, gitu ya. Terus nanti vitamin sama mineral bisa membantu kinerja dari tubuh kita, mungkin menambah imunitas dan yang lain sebagainya. Nah, itulah fungsinya kenapa makanan yang kita masukkan itu harus dicerna secara kimia. Ya. Sorry. Nah, berikutnya ini ada parotid ini yang besar di sebelah kanan ini ya, di belakang sini, ya, di sini. Itu adalah kelenjar parotis namanya, fungsinya adalah sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap makanan yang baru masuk. Gitu. Jadi istilahnya si kelenjar parotis ini kayak memberikan sinyal begitu ya, misalkan ada banyak mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan gitu ya, dia akan istilahnya akan membesar begitu ya. Membesar. Jadi kalian pernah tahu amandel? Ya, amandel. Nah, amandel itu adalah salah satu sistem di mana kelenjar parotis ini istilahnya sudah bekerja keras gitu. Kelenjar parotisnya berarti sudah bekerja keras di situ. Sehingga kalian punya amandel. Nah, itu artinya tubuh kalian itu sudah bekerja maksimal untuk menahan gangguan-gangguan yang masuk melalui makanan. Gitu. Ada pertanyaan tentang mulut? Ya, gunanya parotid itu ya, atau parotis itu adalah sebagai sistem imunitas atau sistem pertahanan. Oke, di pertanyaan dari Rachel, Mr. Amandel itu apakah harus atau tidak untuk dioperasi? Ini ya,
Amandel kalau sudah istilahnya mengganggu banget bagi tubuh kita gitu ya, istilahnya sudah mengganggu sekali, itu sebaiknya memang harus dioperasi. Jadi memang dokter itu enggak asal ngambil tindakan begitu. Kalau misalkan amandel kalian ini masih bisa difungsi, maksudnya masih bisa untuk kembali mengecil seperti itu ya. Nah, itu nanti mungkin tidak akan dioperasi begitu. Tapi kalau misalkan amandelnya sudah mengeras dan itu bisa mempengaruhi bagian-bagian di sekitarnya seperti itu ya. Karena kan contoh deh, kayak kulit kita kalau luka, misalkan lukanya karena kena borok begitu ya, borok atau nanah kan itu nanti bisa melebar lukanya kan gitu ya. Kalau tidak dibersihkan dengan baik, tuh kan. Nah, sama halnya seperti amandel gitu. Ya. Sama halnya seperti amandel. Jadi yang bengkak amandel atau parotidnya, Mister? Ya, parotidnya yang bengkak gitu. Tapi yang dipotong hanya sebagiannya saja, tidak seluruhnya, ya. Makanya kan kalau ada orang amandel, pernah operasi amandel, lagi beberapa lama kemudian bisa operasi lagi, gitu ya. Bisa operasi amandel lagi. Tuh, karena yang dipotong hanya sebagian saja. Maksudnya yang dipotong itu hanya yang mengganggu. Gitu. Apa bedanya amandel sama parotid, Mister? Nah, amandel itu hanya istilah awamnya saja, sedangkan parotid itu atau parotis itu adalah kelenjar yang atau amandelnya itu sebenarnya parotisnya itu gitu loh. Istilah umumnya aja ya, seperti apa ya? Seperti yang nama kedokterannya beda dengan aslinya kayak gitu loh. Ya kayak gitulah. Ya sama kayak kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini kan kalian tahu kan ada dua akhirnya kan. Ada sublingual yang letaknya di bawah lidah sama submandibular itu yang letaknya agak di belakang gitu ya. Mister, submandibular itu yang penghasil air liur. Dua-duanya iya, sublingual sama submandibular. Gitu. Dua-duanya ya yang menghasilkan air liur, yang sublingual sama submandibular. Jadi fungsinya sublingual dia ngasih air liur ke sekitar mulut begitu ya supaya nanti makanan lebih mudah dicerna, seperti itu. Nanti submandibular yang membantu mengeluarkan air liur sehingga makanan lebih bisa untuk ditelan. Gitu. Itu bedanya antara sublingual dan juga submandibular. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke kerongkongan. Nah, tadi di kerongkongan makanan sudah dihancurin kan, sudah dikunyah-kunyah begitu kan dengan gigi, kemudian tertelan begitu. Nah, setelah tertelan makanan akan masuk ke tenggorokan namanya dulu ya, ke tenggorokan atau faring. Di mana nanti di tenggorokan ketika akan masuk ke kerongkongan akan diantarkan oleh satu organ. Gitu ya. Di sini tidak disebutkan gitu ya, mohon maaf. Tapi Mister akan coba buatkan tulisan lagi. Annotate-nya dulu ya. Nah, di sini, Di sini, nah ini ada organ di sini yang namanya adalah epiglottis. Nah, ada organ namanya epiglottis. Nah, ada organ namanya epiglottis. Di mana epiglottis ini
nantinya dia akan mengatur bukan keluar masuk ya, mengatur jalan. Kayak kereta api gitu loh, mau belok kanan, belok kiri kan kayak ada kayak ada pengarahnya gitu loh ya. Nah, itu seperti itu. Nanti dia akan epiglotis ini akan mengarahkan makanan membuka katupnya untuk menuju ke kerongkongan. Tuh. Nah, nanti kalau misalkan bukan makanan gitu ya atau udara yang masuk, itu akan diarahkan menuju trakea namanya. Trakea itu nanti adalah salah satu saluran pernapasan. Nah, kalau misalkan kejadiannya kesedak itu bagaimana? Makanan udah ditelan tapi kita keselak. Oke, jalannya ditutup, Mister. Yang nutup siapa? Epiglotisnya. Biar gak menyebabkan kematian. Oh iya, yang lain coba, ayo. Oke, terima kasih Dea. Ya. Jalannya ditutup. Lainnya mungkin bisa bantu saya kasih jawaban. Oke, ini Kezia masih berikan pertanyaan, nanti Mister bacakan ya. Yang lain bisa kasih bantu saya jawaban, kalau misalkan kita keselak tuh kayak gimana? Atau tersedak? Nah, oke. Kalau misalkan tidak ada yang jawab, ya sudah. Nah, kalau misalkan kita kesedak, kasusnya tuh kayak begini. Nah, ini ya. Ini kan makanan nih. Makanan kan harusnya masuknya lewat sini ya kan. Makanan masuknya lewat sini. Terus dia jalan ke sini. Ya kan? Jalan ke sini, tapi dia nyangkut di pintu epiglotis ini. Ya. Di pintu epiglotis di sini gitu. Di pintu epiglotis dia nyangkut di situ sehingga menyebabkan sehingga tubuh kita memberikan sinyal untuk harus naikin lagi makanannya gitu. Atau bisa jadi dia sudah bisa masuk ke dalam sini atau si epiglotis itu dia malah membuka jalurnya ke arah pernapasan, cuman masih belum terlalu masuk begitu. Makanya kalau kita kesedak itu kita dibantu oleh kita minum air atau kita tahan napas biasanya. Ya. Atau kita tahan napas sambil kita menepuk dada seperti itu. Nah, itu mekanisme supaya yang dari udara yang di sini yang kalau misalkan sudah terlanjur masuk ke epiglotis, dia akan mendorong makanan untuk kembali ke atas. Sehingga si epiglotis ini nanti membuka lagi makanan masuk ke kerongkongan. Gitu. Nah, nanti di kerongkongan makanan akan didorong ke bawah menuju lambung dengan gerak peristaltik namanya ya. Jadi kerongkongan atau esofagus itu punya gerakan yang namanya peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan terdorong ke bawah, tapi tidak menghancurkan ya. Hanya meremas-remas makanan untuk mendorong ke bawah sampai nanti makanan akan diamnya di sini nanti. Di lower esophageal sphincter atau sphincter. Sphincter itu adalah kayak cincin seperti gerbang keluar mas. Sama kalau sphincter yang bisa kita ketahui sphincter tubuh kita tuh ini di anus ya.
yang menahan kita untuk buang air besar. Nanti kita kalau udah masuk di anus kita akan Mister akan jelaskan gitu ya. Jadi sama sphincter yang ada di sini nanti nahan sebentar gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah ready, makanannya akan masuk ke dalam lambung. Nah, ini kasusnya kalau misalkan ada nih Kezia nanya nih, Mister, kalau misalkan kita tersedak, kenapa makanannya bisa keluar dari hidung? Ya, ini kan misalkan nih makanan sudah di sini, kita kesedak di sini kan ada sphincter di sini kan nahan makanan ya. Nggak cuma makanan aja yang ditahan, tapi juga ada air. Ya. Tapi juga ada air di sini ya kan. Anggaplah ada air di sini. Kan gitu ya. Nah, makanan yang nyangkut di sini akan naik ke atas. Kenapa dia bisa naik ke atas hidung? Gitu ya. Saya hapus dulu deh, biar gampang. Nah, kehapus juga gini ya. Nah, kenapa bisa naik gitu ya? Karena makanan yang nyangkut di sini gitu ya, anggaplah di sini akan didorong lagi oleh si air. Jadi air itu kan di sini, dia akan kedorong lagi ke atas. Gitu. Karena esofagus ini nggak cuma punya gerakan peristaltik buat dorong ke bawah, tapi juga bisa bawa ke atas. Makanya mungkin kita bisa muntah di sini, muntah, keluar air, dan bahkan juga keluar airnya lewat hidung. Jadi bisa dua jalur ini. Karena air kan lebih mudah ya daripada makanan, begitu. Kecuali makanan yang memang sudah hancur jadi bubur, bisa keluar juga lewat situ. Gitu. Makanya kadang kalau kita muntah, kadang keluarnya juga lewat hidung. Karena di sini ada percabangan gitu ya. Oke, berikutnya Mister, waktu saya SD kelas 5 katanya tenggorokan itu buat napas, kerongkongan buat makanan yang masuk. Ya, jadi tenggorokan itu sendiri dibagi menjadi 3 di sini makanya. Nah, bagian laringoparingnya ini itu adalah yang menuju ke tenggorokan ke saluran pernapasan yang ke trakeanya. Gitu. Oroparing ini adalah cabangnya, nasoparing ini yang dari hidung. Gitu. Jadi tidak menyalahkan juga tenggorokan itu untuk sistem pernapasan. Memang karena dari hidung masuknya ke tenggorokan juga, dari mulut juga sama masuknya ke tenggorokan juga, gitu. Ya, tapi kita kan lebih tahu kalau misalkan sistem pernapasan tuh hidung, tenggorokan, trakea kayak gitu ya. Hidung, paring, laring, trakea. Laring dulu ya. Ya. Hidung, paring, laring, trakea. Gitu kan. Tapi kalau di sistem pencernaan kadang mulut, kerongkongan kayak gitu ya. Ya nggak menyalahkan juga gitu karena memang paring itu, faringnya kita itu hanya menyalurkan saja, lewat aja gitu loh. Nggak ada proses yang terjadi di situ gitu. Mister, memang iya kalau misalkan kita bernapas dengan hidung, kita juga nggak bisa bernapas pakai mulut, kita nggak bisa bernapas pakai hidung secara bersamaan. Yaitu nanti kita akan bahas di sistem pernapasan aja ya. Kita bahas dulu tentang pencernaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah lambung. Lambung ini bentuknya seperti kantong gitu ya. Jadi dia elastis banget lambung ini. Bisa melebar dan juga bisa mengkerut gitu ya. Bisa mengembang, bisa mengkerut. Nah, lambung ini adalah yang menjadi organ utama. Istilahnya proses penghancuran makanan banyak terjadi di dalam lambung. Gitu. Karena lambung juga melakukan pencernaan secara kimiawi dan juga mekanik gitu ya. Di mana secara mekanik gitu dia menghancurkan, memecah dan menghaduk makanan dengan gerak peristaltik.
Makanya kalau misalkan tubuh kita belum dikasih asupan makanan, tapi lambung kita sudah siap untuk bekerja, perut kita akan berbunyi. Benar enggak? Benar enggak? Kalau misalkan perut kita bunyi kriuk gitu, lapar nih gitu. Nah, mekanisme itu artinya berarti tubuh kita tubuh kita belum dapat asupan makanan, tapi lambung kita sudah siap sedia untuk mencerna makanan. Jadi istilahnya kayak kita datang ke kantor, kita datang ke sekolah, tapi gurunya belum masuk, kayak gitu ya. Kita udah siap belajar nih, tapi gurunya kok nggak datang gitu. Jadi kayak gitu. Lambung tuh kayak gitu dia mekanismenya. Makanya kalau misalkan makanan nggak masuk, dia akan mengkerut gitu karena bergerak gitu karena lambung ini juga bisa bergerak secara peristaltik. Kemudian mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim yang ada di dalamnya. Gitu ya. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Enzimnya itu apa aja di sini? Nah, enzimnya itu ada 3 sebenarnya, ada 3, cuman yang bekerja di lambung ada 4 gitu. Yang dihasilkan oleh lambung cuma 3, yaitu enzim renin, pepsin, sama HCl. Ya, enzimnya renin, pepsin, sama HCl. Sedangkan lipase itu datangnya dari pankreas, gitu. Lipase itu didatengin sama pankreas gitu, dibawa melalui jaringan darah. Tapi terjadinya di lambung. Enzim lipase kerjanya di lambung gitu. Istilahnya kayak rumahnya lipase itu di pankreas, tapi dia kerjanya di lambung. Sedangkan enzim pepsin, renin, sama HCl dia kerjanya di lambung gitu. Rumahnya juga di lambung kayak gitu ya. Nah, enzim tripsin nanti sama, enzim tripsin juga gitu, rumahnya nanti di pankreas, kerjanya di tempat lain. Tuh. Nanti kita akan bahas di usus halus enzim tripsin ini. Nah, kemudian enzim HCl dulu deh. Enzim HCl ini sangat asam sifatnya. Kalau misalkan bukan ya, HCl di kehidupan kita itu adalah air keras. Di kehidupan sekitar kita. Tahu kan air keras yang buat bersihin lantai kamar mandi? Ya, kalau enggak boleh kena kulit, kalau kena kulit tubuh kita nanti bisa jadi melepuh. Melepuh alias apa ya? Ya hilang kulitnya gitu, melebur kulitnya gitu. Ya, itu jadi itu yang ada di dalam lambung tapi wujudnya beda. Kalau yang kita lihat biasanya di kehidupan sekitar itu wujudnya adalah cair ya, berupa cair, air gitu ya. Tapi kalau di lambung wujudnya adalah gas. Wujudnya gas, di mana gas HCl-nya ini fungsinya adalah membunuh semua mikroorganisme yang menumpang di makanan yang kita makan. Jadi kan yang makanan kita makan itu kan macam-macam ya isinya ya. Macam-macam kan. Kita kan tidak tahu bakteri atau jamur mungkin atau ada virus di dalamnya kayak gitu ya. Dari yang kita makan begitu kan. Nah, kemudian itu yang masuk di dalam lambung. Nah, dihancurkan, dibunuh semua oleh HCl. Tapi kalau misalkan kasusnya kita kena penyakit begitu ya. Itu karena lambung kita sudah bekerja secara keras, kemudian masih belum bisa menghancurkan semuanya gitu. Nah, enzim HCl ini juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin sehingga bisa bekerja menghancurkan protein. Jadi proteinnya dipecah jadi pepton namanya ya. Protein dipecah menjadi pepton. Jadi lebih sederhana lagi.
Kemudian enzim lipase yang dari pankreas tadi gitu ya. Dia berfungsi untuk memecah zat lemak, memecah asam lemak jadi gliserol kalau nggak salah. Dia fungsi enzim lipase, sedangkan renin dia akan mengendapkan protein susu menjadi kasein. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Waktu kita tinggal lagi 20 menit ya. Tak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi nanti setelah nonton video ini kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok, nanti aturannya untuk pertemuan pembagian kelompok kita kali ini adalah kalian menentukan terlebih dahulu penyakit apa yang akan kalian presentasikan. 3 aja ya. 3. Dan diusahakan tidak ada yang sama antar kelompok. Masalah suku, agama, ras, dan antar golongan, isu berat badan itu sensitif. Dan bagi sebagian orang, naikin berat badan itu susah banget. Rasanya udah makan banyak, tapi kok berat badan masih segitu-segitu aja? Dan sama kayak misteri segitiga bermuda, pertanyaan soal badan yang susah naik ini jadi salah satu misteri yang sampai sekarang masih kita pertanyakan. Tapi sebenarnya, apa sih jawabannya? Jadi ternyata penyebab berat badan yang susah naik itu ada banyak. Bisa jadi karena gizinya belum terpenuhi, kurang olahraga, pengaruh penyakit, dan faktor lingkungan, atau yang paling besar pengaruhnya yaitu genetik. Oke, jadi gimana cara ngatasinnya? Mudahnya, lewat makanan. Hal ini supaya kalori dalam tubuh kita terpenuhi, dan bahkan surplus. Ibaratnya kalori itu kayak level energi yang harus kita isi biar nggak lemes. Daripada kebanyakan makan karbohidrat dan lemak yang bisa bikin perut kita mengembang yang juga berisiko munculin banyak penyakit termasuk penyakit jantung, kita perlu lebih banyak makan makanan berserat seperti buah dan sayuran serta berprotein kayak ayam, telur, tahu, tempe, dan tentu aja makanan favorit sejuta umat. Selain makanan bergizi, olahraga juga penting. Tapi kalau selama ini kita rajin jogging yang meskipun bagus buat jantung tapi kurang ampuh buat membentuk otot, sepertinya kita mesti cari olahraga alternatif. Misalnya kayak angkat beban, yang fungsinya itu biar otot-otot kita kebakar. Dan asupan protein yang kita makan akan gotong royong membentuk jaringan otot yang baru. Efeknya massa otot akan meningkat dan secara langsung bakal nambahin berat badan. Tapi ada satu hal lain yang ternyata bikin kita susah gemuk, atau justru bikin gampang banget gemuk, yaitu bakteri di usus. Jadi, di dalam tubuh kita ada triliunan sel bakteri dan makhluk mini lainnya yang disebut mikrobiota usus. Menurut penelitian para ahli, makhluk inilah yang ibaratnya bantu ngatur mulai dari nafsu makan, jumlah gizi yang diserap tubuh, sampai makanan apa yang kita suka. Makhluk ini jugalah yang bikin banyak orang Indonesia suka ngerasa belum kenyang kalau belum makan nasi. Lantas, bagaimana dengan yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Bisa jadi pasukan mikrobiota usus kita sudah jauh berkurang dan berubah, sehingga penyerapan gizi dari makanan yang kita makan pun juga berkurang. Jadi sekarang kita tahu kenapa angka di timbangan nggak naik-naik. Makanya mulai sekarang, olahraga yang teratur, makan makanan sehat, dan jangan lupa istirahat. Karena beda sama mesin, tubuh kita perlu tidur biar organ tubuh bisa berfungsi dengan baik. Dan seperti biasa, terima kasih. Iya, jadi itu ya sebuah video yang memang berhubungan juga dengan sistem pencernaan kita ya. Oke, kita akan bagi kelompok. Sebentar saya cek dulu kelompoknya ya. Waktu kita ada sekitar 10 menit ya buat bagi kelompok. Saya saya atur dulu orang-orangnya. Oke, kelompok 1 ada Erika,
Terus ada Erin ya. Kecil. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada yang nggak masuk nih? Letis masuk? Letis nggak masuk ya? Oh, sorry, Goldie, Wika, Milo. Oh sorry. Alan, Efra. Ini jadi ada 6 kelompok ya. Sorry, ada Areta, Lexia. Sebentar, ini kelompoknya ada 6, Mister minta ada 5 ya, 5 kelompok berarti ya. Ada yang terdiri dari 4 sama 5 gitu. Tapi di sini ada 6 kelompok isinya 4 sama 3 gitu ya. Jadi nanti akan semakin susah kalian buat ngatur ininya, penyakitnya gitu. Jadi gimana, apa kalian ingin saya kasih waktu lagi sekitar 3 menit buat diskusi. 5 ya. 5 kelompok. Jadi di sini ada berapa orang gitu kan? Ada 5 kelompok, mungkin terdiri dari ada 4 orang sama 3 orang karena di sini jumlah orang yang ikut ada 18 gitu. Jadi ada 5 kelompok. Isinya 3 kelompok isinya 5 kelompok ya berarti ya. 5 kelompok isinya 3 sama 4 ya benar. Tapi di sini ada 6 kelompok gitu. Gimana? Apa mau diulang-ulang lagi? Karena di pelajaran IPA ada Elita, Paku, sama Nara. Ini tidak ikut pelajaran Mister gitu. Jadi hitungannya ada 18 yang ada di dalam room ini gitu. Jadi bisa minta tolong Erin buat kirimin nama kelompoknya lagi. Mister tunggu 2 menit lagi ya. Sambil nunggu bagi kelompok, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kezia. Mister, kalau kenyang itu karena lambungnya sudah penuh. Ya, kita akan merasa kenyang memang karena lambung sudah penuh. Lambung itu memang elastis, cuman lambung itu memiliki kapasitas, gitu ya. Kapasitas. Nah, kenyang itu adalah di mana kondisi ketika lambung kita itu sudah cukup ya, sudah cukup dalam menampung makanan. Bukan lambungnya itu penuh, gitu ya. Kalau lambungnya penuh itu akan berakibat di mana perut kita pasti akan merasa sakit ya. Karena kita makan terus begitu ya. Kita makan terus
terus dijejel lambungnya sehingga lambungnya penuh, itu nanti akan menyebabkan rasa sakit, rasa nyeri seperti itu ya, nyeri yang terjadi di perut tapi itu bukan mah. Itu kalau lambungnya penuh. Nah, kalau kenyang itu adalah tanda atau sinyal yang dikirimkan oleh lambung ke otak, gitu ya. Karena apa? Karena lambung tuh sudah siap nampungnya gitu. Udah nih, tampung segini aja cukup nih gitu. Dikasih sinyal ke otak, oh sudah, berarti kita kenyang gitu. Lambung tuh elastis ya, bisa dikasih makan 20%, 10 sampai 20% dari massa tubuh kita itu masih tetap kuat. Kapasitas lambung ya. Coba saya sambil cari tahu juga kapasitas lambung kita itu seberapa sih. Sambil kalian bagi kelompok juga ya. Nah, kapasitas lambung kita itu kurang lebih 1,5 liter. Gitu, 1,5 liter. Kalau misalkan kita kadang kalau kita minum air 1,5 liter full gitu ya, pasti perut akan akan ngasih tanda sinyal gitu, cukup gitu ya. Nah, tapi dari yang saya baca di artikel gitu ya, lambung kita itu dapat melebar sampai 2 kalinya alias 3 liter. Gitu. Tapi itu rata-rata ya, maksudnya kapasitas lambung rata-rata orang gitu. Enggak semua orang itu sama gitu. Mungkin ada yang tubuhnya lebih kecil gitu ya, seperti kalian itu kapasitasnya di bawah saya seperti itu ya. Nah, ini Mister, kan tadi ada orang tuh kalau makannya bisa banyak banget, itu kok bisa? Ya karena dia sudah ini ya, karena kan lambung sama otak kita itu kan saling bekerja sama gitu ya, saling mengirim informasi seperti itu kan, saling mengirim informasi. Sebentar, ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Ada 5 kelompok, isinya 3-4 orang karena kita di dalam room ini ada 19 sih, sama si siapa namanya? Letis nggak masuk ya. Nah, saya lanjutin lagi. Jadi kan otak sama lambung kita ini kan saling bekerja sama. Nah, kalau orang itu makannya itu bisa banyak banget, itu otaknya selalu mengirim sinyal ke lambung. Gitu, makan terus gitu aja. Nah, nanti lambung itu akan mengirim sinyal juga gitu ke otak kalau misalkan sudah cukup gitu loh. Kalau misalkan sudah cukup. Karena ya gitu, kembali lagi kalau misalkan lambung kita sudah terbiasa menampung makanan yang banyak gitu ya. Jadi ketika kita makan banyak, kita nggak akan merasa kenyang. Sama kayak tadi di video, orang Indonesia nggak akan kenyang kalau nggak makan nasi. Gitu kan? Nah, jadi karena itu otak kita itu sudah memprogram gitu loh. Otak kita tuh sudah memprogram ngasih informasi ke lambung. Kalau nggak makan nasi, jangan kasih sinyal kenyang gitu. Karena kan otak itu kayak pusat gini ya, pusat segala koordinasi tubuh gitu. Istilahnya kalau di sebuah perusahaan, otak itu adalah bosnya, gitu ya. Otak itu bosnya yang ngasih perintah ke organ-organ, gitu. Jadi otak itu sudah ngasih perintah ke lambung, kalau misalkan enggak makan nasi jangan kenyang dulu. Nah, gitu kalau orang Indonesia. Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa enggak makan nasi gitu ya. Nah, otak juga pasti akan mengirim sinyal sama ke lambung. Makan apa aja kalau sudah kenyang kasih sinyal balik. Nah, gitu. Ya.
Itu ada hubungannya sama sistem saraf. Oke, gimana Erin? Sudah bagi kelompoknya? Bisa tolong saya di WA lagi? Wah, jadi waktunya cuma berapa menit nih? 8 menit aja nih buat bagi kelompok. Oke deh, kalau kayak gitu, silakan kalian di dalam room, entah boleh di room sini atau di grup chat di WhatsApp, kalian bisa koordinasi, gitu ya. Bisa koordinasi terlebih dahulu tentang penyakit yang akan kalian bawakan. 3 aja cukup. Diusahakan tidak ada yang sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Caranya, silakan kalau misalkan kalian sudah menemukan penyakit yang akan kalian bawakan, kalian masukkan saja ke dalam kolom chat. Nanti saya akan forward istilahnya gitu ya. Saya akan teruskan chat kalian ke semua yang ada di dalam Zoom ini. Jadi supaya tahu semua kalau kelompok ini sudah kelompok ini sudah ingin membawakan gangguan ini gitu. Oh, kelompok ini akan membawakan presentasi penyakit ini gitu. Jadi tidak ada yang sama. Oke, silakan kalian bisa langsung diskusi, nanti kelompoknya tolong kirim ke WhatsApp saya. Ya, silakan, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Sambil kalian mau bahas-bahas menentukan jenis penyakitnya juga. Oke, sudah ada. Kelompoknya yang pertama Erika, Erin, Rachel, Edeta, kedua Kezia, Niko, Dea, Jovan, kelompok 3 Goldi, Wika, Milo, kelompok 4 Alan, Evra, Letis, Alika, kelompok 5 Areta, Lexia, Anya, sama Verisa. Ya, oke ya. Jadi kalau misalkan saya break room, waktunya sudah mau habis, terlanjur nanti keburu kecepatan gitu ya, sudah break room terus tiba-tiba balik lagi gitu ya. Silakan kalian langsung diskusi di sini aja lewat Zoom atau lewat grup chat. Nanti penyakitnya tolong dimasukkan ke dalam kolom chat ini ya, penyakit yang akan kalian bawakan supaya nanti saya bisa teruskan ke yang lainnya. Silakan bisa mulai dari sekarang. Sampai waktunya nanti lagi 4 ya. Oke. Saya masukkan dulu. Nah, kelompoknya Kezia ini ada yang membawakan usus buntu atau appendicitis ya, sama sembelit atau konstipasi.
kemudian sama diare. Oke, ini ya kelompoknya Kezia membawakan penyakit atau akan mempresentasikan tentang penyakit usus buntu, sembelit, dan juga diare. Oke, lagi 4 kelompok berarti. Berarti Kezia kelompok 2 ya. Ada Kezia, Niko, Dea, sama Jovan. Kalau kalian lihat di buku, cuma ada 3 aja penyakitnya ya. Kalian baca di halaman 144 sama 145. Tuh. Cuma ada 3, tapi sebenarnya ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Ya, nanti akan membuat PowerPoint. Buat PowerPoint-nya, waktunya berarti ada di pertemuan berikutnya. Kalau kalian sudah punya formatnya, kalian sudah punya ancer-ancernya, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau mengerjakannya di pertemuan berikutnya, di hari Jumat juga boleh. Yuk kelompok yang lain. Tidak ada pertanyaan? Ya, buat PowerPoint ya, buat PPT ya. Buat PPT, nanti PPT-nya akan dipresentasikan setiap anggota kelompoknya. Jadi nanti kalian akan modelnya gitu ya. Udah pernah kayaknya ya presentasi lewat Zoom kan? Jadi nanti ada satu yang share PPT, kemudian nanti sisanya ada yang mempresentasikan alias menyuarakan gitu ya. Menyuarakan isi dari, menjelaskan isi dari PPT-nya kayak gitu. Oke. Kalau memang tidak ada yang memberikan penyakitnya, kita pending aja. Berarti di pertemuan selanjutnya sudah ready ya. Sudah siap kalian akan membawakan penyakit apa saja. Ini yang Mister tahu hanya 1 kelompok saja yang sudah menentukan penyakitnya. Berarti di pertemuan berikutnya kalian sudah ada dan beda antara 1 kelompok dengan kelompok yang lain. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar ilmu yang kami peroleh hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Berkati untuk pelajaran berikutnya ya Tuhan. Berkati juga untuk break yang sebentar kami akan jalankan. Jikalau kami ada yang makan, kiranya Engkau berkati agar berkat jasmani yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menjadi energi yang baik sehingga kita bisa melakukan aktivitas kami dengan baik juga ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih 8A. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, Mister minta Efraim, pimpin kita dalam doa anak. Bisa? Efraim. Apa di audio mau ada masalah atau bagaimana, nak? Oke. Mungkin ada masalah di audio ya. Tadi Mister lihat dia kasih tanda jempol gini. Kalau gitu Erika, bisa pimpin kita dalam doa. Erika. Oke, pimpin kita dalam doa, nak. Ya, pimpin kita dalam doa. Ya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh berkumpul pagi ini Tuhan untuk belajar IPS. Sebentar kami akan belajar, kiranya Kau berkati kami kefokusan dan pengertiannya Bapa, juga untuk Mr. Arif, kiranya Kau berkati agar dia bisa menyampaikan materi-materinya kepada kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Erika. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita lanjutkan materi kita. Nah, Mister akan review sedikit materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang permintaan dan penawaran, ya. Nah, dari permintaan dan penawaran ini Mister sudah jelaskan pengertiannya, setelah itu hukum permintaan dan penawaran, faktor pendorongnya, kurvanya seperti apa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi inilah yang melakukan permintaan dan penawaran ini, gitu ya. Oke, nah untuk menjelaskan pelaku ekonomi ini melakukan permintaan dan penawaran, ini Mister akan jelaskan melalui bagan di hari Kamis. Jadi Mister akan tunjukkan bagannya ke kalian atau gambar skemanya ke kalian seperti itu ya. Nah, itu Mister akan bisa jelaskan permintaannya seperti apa, penawarannya seperti apa. Nah, tapi itu di hari Kamis. Nah, untuk hari ini supaya kalian tidak bingung di hari Kamis, Mister jelaskan dulu tentang pelaku ekonominya. Gitu ya. Nanti baru di hari Kamis Mister akan jelaskan melalui bagan. Oke. Nah, Mister akan mulai menjelaskan materi tentang pelaku ekonomi. Ya, Mister akan share PowerPoint-nya. Nah, seperti biasa, PowerPoint ini sudah kalian bisa dapat di Moodle kalian, ya. Itu sudah ada PowerPoint ini. Setelah itu kalau kalian ada pertanyaan pada saat Mister menjelaskan, silakan kalian ketik dan kalian chat atau chat Mister gitu ya di kolom chatnya ya. Oke. Nanti Mister akan baca di sana pertanyaan kalian. Oke. Mister akan mulai share PowerPoint-nya. Oke, nah ini judulnya adalah pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya. Nah, Mister mulai dari pengertian dan pembagian pelaku ekonomi. Jadi pengertiannya terlebih dahulu, setelah itu ada pembagiannya atau pengelompokan dari pelaku ekonomi. Nah, pengertiannya, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, kegiatan ekonomi ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah konsumsi, setelah itu distribusi, dan produksi. Ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Oke, itu Mister rasa kalian sudah paham, karena itu adalah materi-materi yang kalian terima di pelajaran IPS sebelum-sebelumnya, gitu ya. Jadi meliputi konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah, ini adalah ketiga hal ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, pembagiannya yang pertama, jadi dibagi menjadi 4, gitu ya. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Nah, tapi kalian akan jarang menemukan yang namanya rumah tangga keluarga, lebih sering kalian akan menemukan istilah rumah tangga konsumen, ya, atau yang disingkat RTK. Nah, yang kedua rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, ini biasanya disingkat RTP. Ya. Nah, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini kalian juga bisa, mungkin kalian baca buku kalian atau artikel-artikel yang lain. Nah, itu biasanya juga disebut dengan masyarakat luar negeri. Itu sama saja. Jadi Mister garis cetak tebal. Jadi ada konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri, gitu ya. Nah, ini adalah pelaku ekonomi, 4 pelaku ekonomi, gitu ya, kelompok pelaku ekonominya. Ada konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Oke.
Nah, Mister akan mulai menjelaskan tentang rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, mulai dari pengertian dan peran RTK. Jadi pengertiannya, RTK merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri atau keluarga. Nah, perhatikan, RTK berarti dia melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan atau jasa. Nah, berarti di sini dia bisa hanya mengkonsumsi barang atau jasa, jadi salah satunya, atau mengkonsumsi keduanya. Nah, pada saat kamu mengkonsumsi barang, berarti kamu sudah dikategorikan yaitu adalah RTK. Pada saat dia mengkonsumsi jasa, berarti dia sudah dikategorikan RTK. Nah, apalagi mengkonsumsi keduanya, pasti terkategori RTK. Ya. Nah, peran dari RTK di perekonomian, gitu ya. Peran dari RTK di perekonomian yang pertama adalah sebagai konsumen atau pemakai barang dan atau jasa. Ya, karena dia rumah tangga konsumen, pasti ya fungsi pertamanya atau peran pertamanya dia adalah sebagai konsumen untuk mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan. Nah, yang kedua, penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi ini nanti Mister akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi RTK peran yang kedua adalah sebagai penyedia dari faktor produksi. Ya, nah apa itu faktor produksi? Mister akan jelaskan berikutnya. Yang ketiga, RTK juga berperan membayar pajak pada pemerintah. Gitu ya. Nah, pajak apa yang dibayar oleh RTK yaitu adalah pajak konsumsi dan pajak faktor produksi. Nah, itu pajak yang akan dibayar oleh RTK. Jenisnya apa? Pajak konsumsi itu apa saja, Mister? Pajak faktor produksi itu apanya saja, Mister? Nah, ini Mister supaya materinya tidak terlalu melebar terlalu jauh gitu ya. Ada materi tersendiri nanti kalian di kelas 9 yang membahas tentang pajak ini gitu ya, lebih jelasnya. Di kelas 8 itu ada, nanti di materi-materi berikutnya ke depan itu ada, tapi tidak seluas yang di kelas 9 gitu ya. Nah, jadi pajak konsumsi, pajak konsumsi itu ada beberapa jenisnya gitu ya. Oke, kayak PPNK dan seterusnya. Nah, terus ada pajak faktor produksi, ini tergantung pajaknya kenapa. Ya, bisa saja dia kalau dia dapat pendapatan dari upah, berarti pajak penghasilan dan seterusnya. Nah, tapi peran yang umum kita lihat dari RTK itu adalah 3 ini, sebagai konsumen, penyedia faktor produksi, dan membayar pajak pada pemerintah. Oke, sebelum Mister lanjut, Mister lihat ada yang chat, Mister akan baca terlebih dahulu. Sorry, Mister ketekan 2 kali nih, stop share jadi juga dia. Oke, penyedia faktor produksi itu bagaimana maksudnya, Mister? Ya, nanti makanya Mister akan jelaskan dulu faktor produksinya. Nah, baru kalian mungkin lebih tergambar penyedia faktor produksi itu apa sih, gitu ya. Nanti kalau memang masih belum jelas bisa ditanyakan lagi. Nah, Mister akan jelaskan dulu faktor produksinya, gitu ya. Mungkin faktor produksi ini kalian mungkin baru lah buat kalian. Nah, faktor produksi itu secara umum adalah segala hal yang tersedia untuk melakukan suatu proses produksi. Itu pengertian secara umum dari faktor produksi. Nah, faktor produksi itu dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Ya. Oke, Mister akan keluarkan. Jadi yang pertama faktor produksi alam. Segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi. Jadi yang sudah tersedia oleh alam, gitu ya. Nah, yang kedua, faktor produksi modal. Segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan atau jasa. Nah, nomor 1 ini berarti sudah tersedia dengan di alam, contohnya misalnya lahan.
tanah, gitu ya. Oke, yang nomor 2 ini yang berhubungan dengan modal berarti dana dalam bentuk uang. Setelah itu mesin, bangunan, kendaraan. Nah, itu semua adalah faktor produksi modal. Berikutnya adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Jadi dalam hal ini adalah manusianya gitu ya, baik itu kemampuannya, tenaganya dan seterusnya. Ya. Nah yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah biasanya 3 ini faktor utama dari faktor produksi. Produksi alam, produksi modal, dan produksi tenaga kerja. Nah kewirausahaan ini muncul karena kedepannya memang jiwa kewirausahaan itu harus muncul di diri kita. Ya. Makanya faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan, yaitu menghasilkan atau pemasok wirausahawan. Nah, Mister akan jelaskan kenapa konsumen atau rumah tangga konsumen itu dikatakan menyediakan faktor produksi. Nah, yang pertama, faktor produksi alam. Mister ambil contoh tadi lahan atau tanah gitu ya. Kan tanah itu lahan itu kan sudah tersedia oleh alam gitu ya. Jadi pada saat produsen memerlukan lahan, anggaplah produsen ini menghasilkan punya pertanian gitu ya, perkebunan gitulah. Nah, sekarang dia ingin mengembangkan perkebunannya. Dia memerlukan lahan. Nah, lahan untuk tambahan ini dia akan peroleh di konsumen. Karena yang memiliki lahan adalah konsumen. Jadi pada saat produsen memerlukan faktor produksi, maka dia akan mencari ke konsumen. Nah, maka konsumen di sini kalau faktor produksi alam berarti konsumen ini memiliki faktor produksi berupa lahan. Contohnya seperti itu yang berhubungan dengan alam. Oke. Nah, faktor produksi modal. Nah, konsumen di sini memiliki dana, memiliki kendaraan yang bisa disewa, memiliki bangunan yang bisa disewa contohnya, memiliki peralatan yang bisa disewa oleh produsen. Nah, jadi RTK di sini penyedia dari faktor produksi. Nah, kalau sumber daya manusia, konsumen di sini bekerja di produsen. Jadi pada saat produsen memerlukan tenaga kerja, yang dia cari siapa? Konsumen. Sederhananya gini, anggaplah anggaplah A gitu ya. Oke, Bapak A bekerja di perusahaan Indofood. Nah, kalian tahu Indofood kan ya? Ya, bekerja di Indofood. Nah, tidak tertutup kemungkinan Bapak A ini juga mengkonsumsi produk Indofood. Ya kan kalian tahu produk Indofood banyak ya, ada mie instan dan seterusnya. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak A ini juga mengkonsumsi produk Indofood. Nah, pada saat Bapak A ini bekerja di perusahaan Indofood, maka Bapak A ini menjalankan peran konsumen sebagai penyedia faktor produksi. Dalam hal apa? Dalam hal tenaga kerja. Oke, paham ya? Posisi Bapak A ini konsumen. Karena apa? Karena dia mengkonsumsi hasil atau produk dari Indofood. Tapi di sisi yang lain, dia juga sebagai sumber daya manusia di sana. Karena dia bekerja di sana. Jadi Bapak A ini menjalankan peran sebagai konsumen, yaitu yang pertama perannya adalah konsumen itu sendiri mengkonsumsi barangnya. Yang kedua adalah sebagai faktor produksinya, gitu ya. Oke, nah yang keempat menghasilkan atau pemasok kewirausahaan di sini. Nah ini muncul karena pemerintah melihat, jangan pemerintah lah bilang, kita lihat sekarang banyak pengangguran.
Gitu ya. Nah, salah satu cara mengatasi pengangguran adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, membuka lapangan pekerjaan yang baru berarti memerlukan orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, orang-orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru itu adalah seorang wirausahawan. Nah, dari konsumen itu akan bisa berubah menjadi produsen. Kita anggap wirausahawan ini gampang ya, karena dia membuka lapangan pekerjaan berarti dia produsen. Oke, jadi dari seorang konsumen bisa menghasilkan atau bisa berubah menjadi seorang wirausahawan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari mungkin misalnya dari yang dia bekerja kepada suatu perusahaan atau anggaplah bekerja pada orang lain, di satu titik dia sudah mulai bisa menjadi seorang wirausaha. Jika dia misalnya sudah, saya sudah yakin, saya sudah berpengalaman, saya berani untuk berusaha sendiri. Nah, makanya ke depannya seseorang konsumen diharapkan bisa menjadi seorang wirausahawan. Oke, nah nomor 1, 2, 3 ini yang utama, 4 ini baru-baru saja bahwa kewirausahaan itu dimasukkan sebagai faktor produksi. Oke, jadi itu penjelasan kenapa konsumen salah satu perannya adalah penyedia faktor produksi. Oke. Nah, dari penyediakan faktor produksi tersebut, tentu ada yang hasil yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen tersebut. Ya. Oke, yang pertama itu adalah sewa. Jadi sewa di sini adalah balas jasa yang diterima konsumen karena menyewakan lahan, tanah, gedung, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah upah atau gaji. Ya, kalian mungkin upah jarang dengar tapi lebih sering dengar gaji, gitu ya. Nah, balas jasa yang diterima RTK karena bekerja dalam kegiatan produksi. Nah, kayak tadi dia menjadi sumber daya manusianya, gitu ya. Menjadi tenaga kerjanya. Tentu yang diperoleh oleh RTK adalah gaji. Nah, yang ketiga, bunga. Balas jasa yang diterima RTK karena meminjamkan sejumlah dana atau modal untuk kegiatan produksi. Jadi, di sini konsumen memberikan pinjaman dana dan timbal baliknya yang dia terima adalah bunga dari pinjaman tersebut. Oke, nah ini 3 hal ini yang biasanya umum kita temukan pada saat RTK melakukan atau menyediakan faktor produksi yang dia miliki. Gitu ya. Oke, bisa lihat ada pertanyaan. Oke. Mister, saya masih kurang paham kenapa konsumen menjadi penyedia faktor produksi. Nah, Mister ulang lagi, konsumen di sini dia gimana ya, Mister jelasinnya ya. Produsen tentu sumber daya yang dimiliki oleh produsen itu terbatas. Karena keterbatasannya sumber daya yang dimiliki oleh produsen, tentu dia memerlukan sumber daya yang lain di luar dia. Nah, penyedia dari sumber daya itu adalah konsumen. Pada saat produsen kekurangan tenaga kerja, yang dia cari siapa? Konsumennya. Konsumennya menjadi tenaga kerjanya dia. Makanya tadi contohnya Mister, tidak tertutup kemungkinan orang yang bekerja di suatu perusahaan, dia juga mengkonsumsi produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Berarti pada saat orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut, maka dia menjalankan yang namanya penyedia faktor produksi tenaga kerja. Dia menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Oke. Contoh yang lain, pada saat produsen memerlukan tambahan modal, dia mau melesarkan perusahaannya, tapi modalnya terbatas. Yang dia cari siapa? Konsumennya. Karena apa? Di konsumen itu ada dana lebih. Jadi konsumen yang memiliki dana lebih akan menginvestasikan atau memberikan pinjaman dana tersebut kepada produsen. Nah, itu contoh dari faktor produksi modal. Oke. Sekarang faktor produksi alam. Kayak tadi kan saya sudah kasih contoh. Kalau produsen ingin mengembangkan lahannya, gitu ya.
Dia mempunyai perkebunan. Dia ingin mengembangkan lahannya. Nah, yang mempunyai lahan yang lain itu tentu adalah konsumennya dia. Posisinya adalah di konsumen. Maka pada saat produsen memerlukan lahan tersebut, dia akan mencari konsumen. Nah, yang menyediakan lahan yang dia bisa sewakah, yang dia bisa belikah, itu adalah konsumen. Makanya konsumen dikatakan sebagai penyedia faktor produksi. Oke, maka konsumen dikatakan sebagai penyedia faktor produksi. Karena apa? Begitu faktor produksi kurang di produsen, yang dicari adalah konsumen. Tenaga kerja saya kurang nih, berarti dia ke konsumen. Oh, modal saya kurang nih, dia ke konsumen. Oh, saya perlu lahan nih, dia akan ke konsumen. Oke, paham ya? Jadi kenapa konsumen dikatakan sebagai penyedia faktor produksi? Karena pada saat produsen kekurangan faktor produksi, yang dicari adalah konsumen. Karena konsumen ini yang memiliki faktor produksi yang bisa ditawarkan oleh ke produsen. Oke, jadi hasil yang diperoleh dengan penyediaan faktor produksi ini, maka konsumen itu memperoleh yang namanya sewa, pembayaran sewa. Kalau produsen menyewa lahannya, produsen menyewa gedungnya, produsen menyewa tanahnya, produsen menyewa peralatannya, tentu harus bayar sewa kan? Nah, maka konsumen menerima pembayaran sewanya. Kalau konsumen bekerja di produsen sebagai tenaga kerja, maka tentu konsumen menerima upah atau gaji dari produsen tersebut. Nah, pada saat konsumen meminjamkan dana ke produsen, maka bunga itu bisa diterima, bunga pinjaman itu bisa diterima oleh konsumen. Oke, nah jadi itu kenapa konsumen sebagai penyedia faktor produksi. Karena pada saat produsen itu terbatas faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Pada saat produsen itu ingin memiliki faktor produksi yang lebih dari yang dia miliki, yang dia bisa lakukan adalah menuju konsumen. Kenapa? Konsumennya dia yang memiliki faktor produksi. Oke. Nah, Mister harap jelas ya. Kalau kurang jelas ya boleh di-chat lagi lah gitu ya. Mister akan lanjut dulu. Oke. Nah, itu RTK. Nah, sekarang RTP atau rumah tangga produsen. Nah, pengertiannya adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Ya, tentu RTP ini adalah penyedia barang atau jasa bagi konsumen. Tolong digarisbawahi di sini adalah menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Menyediakan ya, bukan hanya memproduksi. Kalau dia memproduksi berarti dia sudah menyediakan. Nah, kalau dalam hal ini menyediakan di sini berarti dia memiliki barang atau jasa yang dia bisa tawarkan ke konsumen. Nah, secara umum rumah tangga produsen itu ya bisa kita lihat di masyarakat tuh ada yang namanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, dua hal ini BUMN, BUMD ini dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau BUMN itu pemerintah pusat, BUMD itu pemerintah daerah. Nah, BUMS itu adalah badan usaha milik swasta. Nah, dan juga ada yang namanya koperasi. Ya, ini secara umum ya. Nah, perannya RTP yang pertama adalah sebagai produsen atau penghasil barang dan atau jasa. Itu RTP. Yang dua, pengguna faktor produksi. Nah, yang kayak tadi Mister jelas, konsumen menyediakan faktor produksinya, yang menggunakan adalah produsen. Kayak tadi makanya Mister kasih contoh, oh produsennya kekurangan modal nih, kemana dia cari modal? Ke konsumen. Oh produsen kurang tenaga kerja nih, cari kemana? Cari ke konsumen, karena konsumen penyedia, penggunanya adalah produsen. Nah, yang ketiga adalah agen pembangunan. Ya tentu
Rumah tangga produsen itu membantu yang namanya pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional. Contoh misalnya mengatasi pengangguran. Nah, begitu menjadi seorang produsen secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terbuka berarti orang-orang yang tidak bekerja atau pengangguran akan terserap. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu pembangunan nasional. Oke, berikutnya sebagai distributor atau penyalur. Oke, yang kelima menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, kalau yang kelima ini tentu pada saat mendapat penghasilan gitu ya dari keuntungan dari menjual suatu barang atau jasa tentu ada pajaknya. Nah, ini juga akan di kelas 9 kita akan bahas lebih banyak. Nah, perhatikan nomor 1 dan 4. Jadi rumah tangga produsen itu adalah sebagai produsen atau penghasil barang. Yang keempat sebagai distributor. Nah, makanya RTP itu pengertiannya adalah menyediakan barang dan atau jasa. Menyediakan itu artinya dia bisa membuatnya sendiri, berarti itu perannya nomor 1, atau dia menyalurkan barang yang dia beli dari produsen lain, dia salurkan ke konsumen. Jadi itu yang sebagai nomor 4, sebagai distributor atau penyalur. Nah, kata kuncinya adalah pada saat kapan dia menjadi RTP, pada saat dia bisa menyediakan, ingat ya, menyediakan barang dan atau jasa. Mau dia hasilkan sendiri, mau dia beli dari orang lain setelah itu dia jual, nah itu semua termasuk RTP. Oke. Ingat, kalau ada pertanyaan tolong di chat ya. Oke, itu rumah tangga produsen. Sekarang rumah tangga pemerintah. Nah, pengertiannya, rumah tangga pemerintah itu mencakup fungsi regulator, konsumen, produsen, dan distributor. Oke, jadi selain 3 kegiatan ekonomi, kan ketiga kegiatan ekonomi itu kayak tadi konsumsi, produksi, distribusi gitu ya. Selain 3 kegiatan ekonomi itu, pemerintah juga menjalankan satu fungsi yang pemerintah jalankan, hanya pemerintah yang bisa jalankan, yaitu adalah regulator. Jadi regulator, konsumen, produsen, distributor. Nah, perannya tidak akan lepas dari 4 fungsi ini. Yang pertama misalnya, sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi. Ini adalah fungsi pemerintah dalam regulator. Jadi pemerintah membuat regulasi. Regulasi itu sederhananya adalah pemerintah membuat peraturan atau undang-undang yang berhubungan atau yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Baik secara langsung dari kementerian atau dari lembaga lain yang di bawah pemerintahan. Contoh misalnya lembaga lain di bawah pemerintahan itu Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia mengeluarkan suatu peraturan untuk bank umum, itu kan juga tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas kegiatan perekonomian di Indonesia. Itu contohnya misalnya. Jadi peran yang pertama ini adalah peran pemerintah dalam menjalani fungsi regulator sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi. Jadi mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang untuk mengatur, menstabilkan kegiatan perekonomian. Nah, yang kedua, sebagai pengguna barang dan atau jasa. Nah, di sini berarti pemerintah juga sebagai konsumen. Karena di satu sisi pemerintah sebagai produsen juga tidak bisa menghasilkan semua barang dan jasa yang dia butuhkan sendiri. Jadi dia juga sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen yang lain. Oke. Karena ya kayak tadi sumber daya itu kan terbatas. Makanya misalnya bilang tadi, kenapa produsen itu memerlukan faktor produksi dari konsumen? Karena yang dimiliki oleh produsen itu terbatas. Jadi yang dimiliki oleh pemerintah juga terbatas. Maka dia dalam konsumen di sini, posisi konsumen, fungsi konsumen pemerintah di sini, dia menjalankan peran sebagai pengguna barang dan atau jasa yang ditawarkan juga oleh produsen yang lain.
Yang ketiga, sebagai penghasil barang dan atau jasa. Nah, kayak tadi ada BUMN, ada BUMD. Nah, itu menghasilkan juga yang namanya produk, barang ataupun jasa. Nah, itu juga ditawarkan oleh pemerintah. Makanya dia ini menjalankan fungsi sebagai produsen. Yang keempat, sebagai penyalur dan distributor. Nah, ini sama. Jadi ini pemerintah di sini adalah melalui badan usaha yang dimilikinya ya menjadi penyalur dari barang yang sudah dia peroleh atau jasa yang dia peroleh ke konsumen. Jadi kalian harus ingat distributor itu berada di antara produsen dan konsumen. Ya kan? Produksi, konsumsi, tengahnya ada distribusi. Oke, jadi ingat ya, balik lagi ke RTP tadi, menyediakan, gitu ya, menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Berarti kalau yang nomor 3 berarti produsen, pemerintah menghasilkan barang tersebut. Kalau yang nomor 4 dia menyalurkan barang tersebut, barang atau jasa tersebut. Oke, nah itu pengertian dan peran dari pemerintah. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini yang tadi nanya konsumen sebagai penyedia faktor produksi, kalau sudah jelas tolong sampaikan ke Mister sudah jelas. Kalau belum di mana kurang jelasnya. Nah, yang lain kita sudah bahas 3 sebelum masuk yang luar negeri, kita sudah bahas 3, konsumen, produsen dan pemerintah. Nah, kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, tolong di-chat juga Mister. Mister, sudah jelas, bisa dilanjutkan. Atau bisa dilanjutkan Mister. Nah, itu artinya kalian sudah jelas. Mister tunggu, ayo. Sekalian ngecek nih, kalian ada nih. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ini lanjut, nih ada pertanyaan. Oke, nah Mister jawab dulu. Ada pertanyaan dari temanmu. Ntar lu, Mister cari. Nah, apa bedanya rumah tangga produsen dengan rumah tangga pemerintah? Nah, ini pertanyaannya juga tadi di kelas apa ya, Mister 8C juga sama. Mister, apa bedanya rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah? Perannya kok hampir mirip. Perhatikan dengan baik. Rumah tangga pemerintah, dia bisa mengambil peran sebagai konsumen dan produsen. Sedangkan kalau rumah tangga produsen, dia hanya bisa mengambil peran sebagai seorang produsen. Oke, atau penyedia barang dan jasa. Nah, makanya kalau pemerintah bisa memposisikan dirinya sebagai konsumen, sebagai produsen, itu bisa. Tapi kalau dia produsen, dia hanya bisa memposisikan dirinya sebagai produsen. Nah, di 8C tadi ada yang nanya, Mister, tapi kan dia juga melakukan konsumsi, seperti misalnya dia mencari tenaga kerja, itu kan kategorinya konsumsi. Nah, bedakan antara konsumsi barang dan jasa dengan faktor produksi. Nah, kalau di RTP, ya rumah tangga produsen, dia bukan mengkonsumsi faktor produksi, tapi menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, maka konsumen menawarkan gitu atau yang memiliki faktor produksi tersebut. Paham ya? Jadi kalau konsumen ya rumah tangga konsumen berarti ya konsumen, konsumsi di sana. Perannya dia sebagai konsumen. Kalau rumah tangga produsen berarti dia perannya sebagai produsen saja. Nah, kalau pemerintah dia bisa mengambil kedua peran tersebut. Sebagai konsumen bisa, sebagai produsen bisa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari temanmu di kelas 8C, berarti pemerintah bisa sebagai penyedia faktor produksi? Bisa, kenapa tidak? Pemerintah itu juga memiliki lahan, contohnya misalnya tanah atau bangunan. Bangunan pemerintah. Apakah semua bangunan pemerintah itu digunakan oleh pemerintah saja? Tidak. Bangunan pemerintah itu juga bisa dikomersilkan atau disewakan ke swasta. Nah, itu berarti apa? Berarti dia memberikan atau menyediakan faktor produksi bagi produsen. Nah, fungsinya di sini pemerintah adalah sebagai konsumen.
Gitu ya. Itu bedanya. Kalau produsen, rumah tangga produsen ya fungsinya hanya produsen atau perannya dia sebagai produsen saja. Tapi kalau rumah tangga pemerintah berarti perannya bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen, plus satu lagi sebagai regulator. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan, baik Mister. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari temanmu. Mister, fungsi pemerintahan sebagai distributor itu pemerintah mengizinkan impor barang dari luar negeri gitu nggak? Gitu ya. Nah, kalau perizinan impor barang, ekspor barang itu adalah fungsi regulator. Perizinannya, setelah itu syarat-syaratnya, peraturannya itu semua adalah fungsi pemerintah dalam pengatur dalam kegiatan ekonomi. Itu menjalankan fungsi regulatornya. Nah, kalau fungsi distributornya, nah Mister ambil contoh gini aja deh. Mana ya? Kalau Mister pakai contohnya nanti kalian kurang paham. Yang di Bali apa ya? Wah, Mister kurang tahu kalau yang di Bali. Contohnya kayak gini deh. Kita ambil Pertamina. Ya, Pertamina. Pertamina itu adalah penyalur dari bahan bakar. Salah satu yang dilakukan oleh Pertamina adalah penyalur dari bahan bakar. Pertamina itu kan di bawah pemerintah, ya. Jadi penyalur dari bahan bakar, mau Pertalite lah dan seterusnya. Nah, Pertamina itu kalau kalian searching di Google, dia juga melakukan pembelian bahan bakar untuk dia salurkan ke masyarakat. Oke. Jadi dia membeli barang, anggaplah itu minyak bahan bakar, untuk disalurkan ke masyarakat. Itu yang dikategorikan sebagai peran penyalur atau distributor oleh pemerintah. Oke. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu fungsi pemerintah sebagai distributor. Contohnya seperti itulah, gitu ya. Kalian bisa cek, bisa benar nggak? Misalnya bilang, kalian bisa cek di searching lah di Google. Pertamina, di satu sisi dia melakukan pembelian bahan bakar, di satu sisi dia menjual bahan bakar ke masyarakat. Oke, nah. Di posisi inilah pemerintah dikategorikan sebagai distributor atau penyalur. Oke, Mister akan lanjut ke masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Ya, pengertiannya, nah rumah tangga luar negeri memiliki peran oleh karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi kenapa ada peran luar negeri di sini? Kenapa ada peran masyarakat luar negeri? Karena setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan terbatas. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya, memungkinkan setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi harus menjalin kerjasama dengan negara lain supaya kebutuhan di negaranya itu bisa terpenuhi. Nah, makanya peran dari rumah tangga atau masyarakat luar negeri dalam perekonomian yaitu yang pertama sebagai konsumen. Pada saat di negaranya memerlukan kebutuhan yang dia tidak bisa penuhi sendiri, maka secara tidak langsung dia melakukan konsumsi. Contohnya, mengimpor barang dari negara lain. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Berarti dia melakukan konsumsi. Oke, yang kedua, sebagai produsen. Nah, pada saat dia memiliki sumber daya yang lebih di suatu hal, dia memproduksi dan dia lihat di negara lain tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dia bisa penuhi, bahkan lebih, maka dia akan mengekspor barang tersebut ke negara yang tidak bisa memenuhi. Nah,
oleh karena itu, masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri juga melakukan posisi atau peran sebagai produsen. Jadi dia mengekspor. Oke. Nah, yang ketiga, nah ini sering kita dengar sebagai investor. Sebagai investor tentu dia menanamkan modalnya di negara-negara lebih umum dan lebih khususnya di perusahaan-perusahaan tertentu di negara tersebut yang dianggap bisa membawa keuntungan bagi dirinya. Jadi berinvestasi gitu istilahnya ya. Nah, yang keempat, sebagai penyedia faktor produksi lainnya. Ya, contohnya tenaga kerja asing. Ya, kalian bisa lihat kita sudah pernah bahas tenaga kerja asing ini di semester 1. Semakin terbukanya suatu negara, semakin modernnya suatu negara, maka peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di negara tersebut semakin terbuka. Sama halnya tenaga kerja di negara tersebut untuk bekerja di negara lain juga semakin terbuka. Nah, berikutnya pinjaman luar negeri. Jadi bisa memberikan pinjaman, bantuan, nah itu juga bisa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini adalah peran dari rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan sebagai penyedia faktor produksi lainnya. Oke, itu saja yang Mister bisa jelaskan untuk kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol buat Mister. Ini contohnya, contoh apa nih? Biar Mister nggak salah jelaskan nih. Ada temanmu yang bertanya, Mister contohnya seperti ini ya. Nah ini contoh apa? Oh maksudmu. Oke, Mister ngerti. Oke, temanmu ada yang bertanya. Tunggu sebentar ya, dia masih menjelaskan pertanyaannya. Oke, nah ini pertanyaan deh untuk masyarakat luar negeri. Dalam gini, kalau kamu bilang perusahaan ini gitu ya, Mister tidak bisa jawab dengan pasti bahwa dia sebagai investor dari luar. Karena begitu bicara tentang suatu perusahaan investasi, itu menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan oleh perusahaan tersebut. Walaupun misalnya dia perusahaan investasi yang awalnya berdiri bukan di Indonesia, tapi berdiri dari luar negeri, tapi dia membuka cabang di Indonesia. Nah, Mister tidak bisa kategorikan dana yang dia investasikan di Indonesia itu adalah semuanya dana dari luar, karena dia perusahaan yang didirikan oleh perusahaan asing gitu misalnya. Mister tidak bisa kategorikan seperti itu karena apa? Dia juga melakukan penghimpunan dana di dalam negeri. Ya, karena contohnya misalnya ya kita masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia bisa juga berinvestasi, menanamkan uangnya atau melakukan penanaman investasi di perusahaan tersebut sehingga uangnya bisa dikelola di perusahaan investasi tersebut digunakan untuk investasi-investasi yang lain. Itu bisa. Oke, jadi tidak bisa dikategorikan seperti itu. Tapi intinya adalah pada saat yang dikategorikan masyarakat luar negeri itu melakukan investasi di dalam negeri, berarti ada dana asing atau dana warga negara asing yang ditanamkan atau diinvestasikan di perusahaan di Indonesia. Oke, seperti itu. Itu yang namanya sebagai masyarakat luar negeri, sebagai perannya sebagai investor. Ya, kalau kamu ambil contoh, temanmu tadi ada ngambil contoh, di sini nanyakan mengambil contoh perusahaan investasi, salah satu perusahaan investasi, dia kan awalnya berdiri di luar negeri. Setelah itu dia membuka di Indonesia. Itu contoh dari luar negeri atau tidak? Nah, misal tidak bisa katakan itu
contoh dari luar negeri, pada saat dia menanamkan modal asingnya, jadi yang dia tanam, misalnya ada warga negara asing nih, nyetor uang ke perusahaan investasi tersebut, bantu dong aku untuk investasi di Indonesia gitu misalnya. Ya anggaplah dari warga negara dari mana? Singapura gitu misalnya. Ada punya berapa juta dolar Singapura, datang dia ke perusahaan investasi tersebut. Datang bawa uangnya dia, bantu dong aku untuk investasi di Indonesia, di perusahaan mana yang bagus menurutmu. Nah, dia mengelola uang tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa asing, masyarakat luar negeri, menjalankan perannya sebagai investor. Karena apa? Yang dikelola adalah uang dari masyarakat luar negeri. Tapi kalau kamu bilang perusahaan itu yang dia kelola pasti dari masyarakat, uangnya dari luar, itu belum tentu. Karena yang kalau Mister lihat perusahaan investasi yang kamu sebutkan ini juga membuka cabang di Indonesia. Salah satu konsumennya adalah masyarakat Indonesia. Jadi uang yang dia terima itu bukan selamanya uang dari asing, dari masyarakat luar negeri, tapi juga bisa dari dalam negeri. Jadi nggak bisa dikategorikan seperti itu ya nak. Yang bisa kamu kategorikan dia masyarakat luar negeri menginvestasikan atau menjadi investor adalah pada saat masyarakat luar negeri itu menginvestasikan uangnya di perusahaan dalam negeri. Seperti itu. Oke, sip. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Kasih tanda jempol. Oke, sip. Oke, terima kasih. Kalau begitu kalian sudah jelas. Oke, nah berarti kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum Mister akhiri, sebelum ditutup juga dalam doa, Mister ada beberapa pengumuman. Di pertemuan kita selanjutnya di hari Kamis, Mister akan jelaskan permintaan dan penawaran dengan pelaku ekonomi. Mungkin Mister rasa pertanyaan temanmu yang tadi, Mister, kenapa konsumen sebagai penyedia faktor produksi dan seterusnya itu akan lebih jelas jika Mister jelaskan dengan bagan, gitu ya, atau gambarnya gitu. Nah, Mister kenapa tidak langsung gambar? Karena hari ini Mister harus jelaskan dulu, biar supaya kalian nggak bingung. RTP itu apa, RTK itu apa, kenapa pemerintah bisa garisnya seperti ini, kenapa masyarakat luar negeri bisa garisnya seperti ini, gitu ya. Itu supaya kalian nggak bingung. Jadi Mister harus jelaskan dulu pengertian dan perannya masing-masing, gitu ya. Jadi Mister harap di hari Kamis itu bisa bagi yang mungkin masih kurang jelas, itu bisa lebih jelas lagi. Oke. Nah, berikutnya kalian juga sudah bisa lihat nilainya, ya, nilai dari tugasnya kalian di Moodle kalian itu sudah ada. Nah, kalau belum ada nilainya, tolong informasi ke Mister gitu ya. Mungkin Mister ada kelewatan dalam menginput nilainya. Oke. Tapi kalau kalian belum membuat, ya pasti belum ada nilainya karena memang ada beberapa anak yang masih belum membuat. Ya, Mister sudah ingatkan di kelas ini juga ada, Mister sudah ingatkan, tolong segera dibuat. Ya, supaya bisa Mister kasih nilai ke kalian gitu ya. Oke, kalian sudah bisa lihat di sana di model kalian berapa nilainya kalian, gitu ya. Nah, Mister belum bisa keluarkan kunci jawabannya karena ada teman kalian yang masih belum mengumpulkan. Tapi begitu sudah mengumpulkan semuanya, Mister akan keluarkan kunci jawabannya. Jadi misalnya ada yang dapat nilai 80, kenapa ya saya 80? Nah, itu ada salahnya di mana? Nah, Mister akan keluarkan kunci jawabannya setelah teman kalian semuanya mengumpulkan. Kalau Mister keluarkan sekarang, kunci jawabannya teman kalian yang belum membuat, nilainya bisa bagus berarti nilainya kan, gitu ya. Oke, jadi yang belum membuat, Mister akan tunggu. Tapi ingat loh ya, Mister sudah sampaikan di awal semester 1, kalau kamu terlambat mengumpulkan tugas, nilai yang kamu peroleh pasti bukan nilai sempurna. Karena ada nilai keterlambatan. Setelah itu juga sikapmu pasti juga akan tidak sebaik teman-temanmu yang nilai sikapmu juga tidak akan sebaik dengan nilai sikap teman-temanmu yang mengumpulkan tepat waktu. Oke. Pada saat Mister memberikan nilai sikap ke wali kelas kalian, semuanya jelas.
Di tugas ini dia terlambat berapa hari, berapa kali dia terlambat mengumpulkan PR, itu semuanya jelas. Oke, kenapa Mister kasih misalnya nilai B, kenapa yang ini A, kenapa yang ini B, itu ada dasarnya semua, gitu ya. Dan Mister harap yang sudah mengumpulkan tepat waktu, tolong dipertahankan. Masih ada yang ngumpul terlambat 1 hari, tolong diperbaiki, jangan ada terlambat lagi. Yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan karena itu adalah tanggung jawabmu. Oke, itu saja yang Mister bisa sampaikan. Sudah, ya. Oke, Lexia sudah, Mister sudah cek. Nah, sudah Mister nilai juga, ya. Oke. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Tadi Erika ya yang pimpin doa ya. Oke. Rachel, bisa aktifkan audiomu, pimpin kita dalam doa, nak. Rachel. Oke. Saya, Mister? Ya, oke, nak. Silakan, nak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan IPS. Tuhan berkati kami yang akan melanjutkan pelajaran selanjutnya Tuhan dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Rachel. Sampai bertemu di hari Kamis lagi ya. Oke, God bless you. Selamat siang anak-anak kelas 8A. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali untuk hari ini ya. Jadi sebelum pembelajaran Bahasa Bali ini Miss mulai, kita say hello dulu ya. Jadi nama-nama yang Miss panggil silahkan beri tanda oke. Ya, atau kalau tidak boleh dijawab langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, jadi Miss mulai dari nama yang pertama, Alan Brian Frederick. Oke, Fabian Erwindio. Fabian ada tadi ya? Halo Fabian. Oh, pindah sekolah, oke. Itamar. Wayanara. Hadir. Ya, Goldie Chester. Hadir, Miss. Ya, Gede Wiweka Arya. Wiweka ada, oke. Milo Aquila. Ya, Efraim. Hadir, Miss. Ya, Jovan Aurelio. Halo Jovan, oke. Nicholas Nathaniel. Oke, Elita Rafaela. Ya, Verisa Yuliana. Hadir, Miss. Ya, Rachel Seva. Halo Rachel. Rachel. Oke, tidak ada respon. Sevanya Angelica. Monica. Monica Erina. Hadir, Miss. Ya, Alika Briana. Oke. Erika Gabriela. Ya. Laetitia. Benar ya, Laetitia ya. Ada? Tidak ada respon. Lexia. Edeta. Hadir, Miss. Ya, Kezia. Kezia Grace. Halo Kezia Grace. Oke, Theodorisa. Ya, sama Areta. Ya, baik. Tunggu sebentar ya, Kezia.
Kisya garis. Oke. Terus Alika, tunggu sebentar ya. Nah, untuk materi kita pada siang hari ini, jadi kita masih melanjutkan materi di bab yang ke-6, yaitu tentang puisi mewah wacaan aksara Bali. Ya, tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu sekarang membahas tentang wangun lengkara bahasa Bali. Jadi jenis-jenis kalimat dalam bahasa Bali. Ring buku paket, Indayang buka buku paket, rerah ring halaman 6 dasa sia. Silakan anak-anak buka buku paket, dicari halaman 69 ya. Nggih, wangun lengkara bahasa Bali. Bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Bali. Nggih. Wangun lengkara bahasa Bali nika kakepah dados 3. Jadi bentuk kalimat dalam bahasa Bali itu dibedakan menjadi 3 secara umum. Saneka pertama kebaos lengkara lumaksana miwah linaksana. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, yang berikutnya niki wenten lengkara tunggil miwah lengkara tegep. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke, selanjutnya wenten lengkara wirasa utawi mapiteges. Ya, lengkara puniki kakepah malih dados 3. Jadi di dalam kalimat ini dibedakan lagi menjadi 3. Ada lengkara pidarte, kalimat berita, lengkara pitaken, kalimat tanya, dan lengkara pituduh, kalimat seru. Lantur. Saneka pertama, lengkara lumaksana. Lengkara lumaksana inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne ngelaksanayang pekaryan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Contoh, ibi tiang awai ngateh tamiu malila cita. Kemarin saya mengantar tamu bertamasya seharian. Jadi di dalam kalimat ini seolah-olah subjeknya ini aktif melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa yang dilakukan subjek si saya ini? Yaitu mengantar tamu. Ring basa Bali pun tiang puniki kawawahen jejer. Jadi tiang ini yang disebut dengan subjek. Lanjut. Lanjut ya. Nggih. Saneka pengkalih nika lengkara linaksana atau disebut dengan kalimat pasif. Inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne kekeniang pekaryan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh, ibi tamiune ateh tiang melile cite awai. Kemarin tamunya saya antarkan bertamasya seharian. Ya, jadi di sini tamunya itu adalah subjek. Di dalam kalimat ini si subjek itu seolah-olah dia diam. Dia yang dikenai pekerjaan. Tamunya saya antarkan. Jadi objeknya saya ini yang aktif bergerak. Subjeknya yang diam. Itu kalimat pasif. Utawi lengkara linaksana. Mangkin Indayang
tanya jawab Dumun. Ya. Dayang tanya jawab. Indayang alit-alit maka sami rereh ring buku paket halaman 69. Oke, halaman 69 nike ring contoh-contoh kalimat A, B, C, D, E. Kanjingaken nike, kacingaken ya. Bisa dilihat di buku paket itu, sudah ketemu? Halaman 69. Ya, nggih, sane mangkin ya. Jadi sekarang kita bahas satu persatu contoh tersebut. Contoh yang A ya. Contoh yang A. A bagian 1. Ibi tiang awai ngateh tamiu malila cite. Kemarin saya seharian mengantar tamu bertamasya. Termasuk kalimat lu maksane, napili naksane. Termasuk kalimat aktif atau pasif kalimat tersebut. Ya, kalimat aktif, lumaksana, Theodoris ya. Ya, baik, bagus. Jadi silakan langsung ditandai ya, dioret-oret pakai pensil di bukunya, di dalam kurung itu diisi lumaksana. Kemudian masih nomor A yang nomor 2. Ibi tamyune ateh tiang malile cite awai. Kemarin tamunya saya antarkan bertamasya seharian. Coba edeta. Kalimat yang A nomor 2 itu termasuk lumaksana atau linaksana. Edeta. Ya, jawabannya apa? Iya, bisa. Dari chat. Silakan edeta. Lumaksana atau linaksana? Aktif atau pasif? Silakan langsung. Bukan lumaksana. Kemarin tamunya saya antarkan bertamasya seharian. Tamunya diam subjeknya. Jadi itu termasuk kalimat pasif. Linaksana. Ya. Nah, oke, kalimat yang B. Nomor 1. Pan Susile menek punya nangke. Bapak Susile menaiki pohon nangka. Verisa, coba. Verisa, halo. Termasuk kalimat aktif? Ya, termasuk kalimat aktif. Theodorisa juga sudah menjawab aktif atau kalimat lumaksana. Ya, si subjek Pan Susila itu aktif, dia yang mengerjakan. Jadi yang nomor 2, punya nangkane peneke ban Pan Susila. Pohon nangkanya dinaiki oleh Bapak Susila. Sevanya Angelica, coba. Yang nomor B, yang nomor 2. Punya nangkane, ya, pohon nangkanya dinaiki oleh Pan Susila. Sevanya, halo, jawabannya apa? B yang nomor 2. Lumaksana atau linaksana? Ada yang lain yang bisa bantu? Yang B yang nomor 2. Ya, linaksana. Ya, B yang 2 itu linaksana. Nah, baik, sekarang anak-anak silakan ditandai di masing-masing buku paket ya. Miss bacakan. Ya, biar tidak terlalu lama nanti waktunya. Baik, kita lanjut yang C. Kita lanjut yang C, soal nomor 1. Maaf, kalimat pertama. Iwayan Gobiah ngarang novel Nemu Karma. Iwayan Gobiah mengarang novel Nemu Karma. Kalimat lumaksana,
aktif. Ya. C yang nomor 2. Novel nemu karme kakarang ban iwayan gobiah. Novel nemu karme dikarang oleh Iwayan Gobiah. Linaksana. Pasif. Lanjut kalimat D. Nomor 1. Jero mangku gede nedunang ide betara. Jero mangku gede menurunkan ide betara. Dia aktif subjeknya. Ya, termasuk kalimat lumaksana, kalimat aktif. Yang nomor 2, ide betara kata dunang antuk jero mangku gede. Ide betara diturunkan oleh jero mangku gede. Linaksana, pasif. Ya. Lanjut yang E. Jero bende sekangin nguacen rerepin ide aji. Jero bende sekangin membaca lontar ide aji. Lumaksana, aktif. Nomor 2, rerepin ide ajine kawacen oleh dane jero mangku. Lontar ide aji dibaca oleh dane jero mangku. Kalimat pasif, linaksana. Ya. Jadi niki lengkare, lengkare lumaksana. Kalimat aktif. Yening krune lumaksana baru kata aktif. Ya. Jadi di sini kita belajarnya tentang lengkare, kalimat. Lengkare lumaksana, lumaksana kalimat aktif. Sampun keresepin? Ya, bisa dipahami sampai di situ ya. Oke, sekarang lanjut. Sudah ditandai di masing-masing, sekarang lanjut. Lanjut ke materi berikutnya. Lengkare tunggil utawi atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat tunggal. Inggih punika lengkare basa Bali sane jejerne wantah asiki. Kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya hanya satu saja. Contohipun, imeme semengan pesan sube kepeken. Pagi-pagi sekali ibu sudah pergi ke pasar. Ibu subjek, imeme nike jejerne itu adalah subjeknya hanya satu saja. Lantur, lengkare tegep atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat majemuk. Inggih punika lengkare basa Bali sane jejerne lintangan ring asiki. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya lebih dari satu. Iki contohipun, imeme nyakan di paon. Ibape subeluas kecari. Imeme ya, ibu memasak di dapur, ayah sudah pergi ke sawah. Ibu, ayah itu subjek, subjeknya ada dua. Jadi dia disebut dengan kalimat majemuk utawi lengkare tegep. Ring basa Bali niki imeme miwah ibape nike kebaos jejer subjek. Mungkin indah yang cingak contohnya nih. Cingak contohnya nih, ring buku halaman pitung dase. Di buku halaman 70, bagian yang paling atas. Bagian yang di atas yang di bold ya. Nomor 1 lengkare tunggil. A.
Imeme semengan pesan sube kepeken. Ibu pagi-pagi sekali sudah ke pasar. Imeme, nika subjeknya. Jejerne. B. Belen tiange sube megae di bank BRI. Sane encen ke jejerne. Yang mana kalimat B itu termasuk subjeknya? Ayo, siapa yang bisa? Silakan dijawab. Kakak saya sudah bekerja di Bank BRI. Itu yang kalimat B artinya. Subjeknya yang mana? Kalimat yang B. Ya, silakan. Ya, jadi subjeknya belentiangi. Patut. Kalimat C. Ida dong sube mati duang tiban imalu. Nenek saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Yang mana dia? Subjeknya. Ya, selain Theodorisa ya. Theodorisa selain itu yang jawab. Ayo. Selain Theodorisa yang jawab siapa lagi? Kalimat yang C, yang mana subjeknya? Ya, Elita. Ya, betul. Subjeknya adalah Ida dong. Oke, Dea ya. Baik. Ya, kalimat D. Nyen cerik-cerike dini meledak di bintang kelas. Siapakah murid-murid di sini yang ingin menjadi juara kelas? Yang D. Mana subjek D? Ya, Alan Brian. Cerik-cerike. Oke, betul. Theodorisa cerik-cerik. Ya, betul. Kalimat yang E. Murid-muridé sube mekejang bisa main komputer. Anak-anak sudah bisa menggunakan komputer. Murid-muridé. Ini ke subjeknya. Hanya ada satu subjek saja di antara kelima kalimat tersebut. Elita, makasih. Yang lain aktif ikut ya. Jadi ini juga Miss sudah langsung melakukan penilaian dari segi keaktifan anak-anak. Ya. Jadi ini nanti nilai ini masuk di KI yang keempat dia. Baik, contoh ring lengkara tegep yang nomor 2. Kalimat A. I meme nyakan di paon, i bape subeluas kecari. Niki contoh yang tadi ya. I meme miwah i bape nika subjeknya nih. Kalih wenten 2 ada. Lanjut kalimat B. Embok ne sube mepamit, loh rai enu di pura. Kakaknya sudah pergi, loh rai masih di pura. Ya, yang mana subjeknya? Embok ne lan loh rai. Oke, betul. Kalimat C. Ibu guru sube ngajain di kelas, putura ke enu di kantin. Subjeknya nih. Ibu guru sudah mengajar di kelas, puturake masih di kantin. Ya, yang lain? Ya, Verisa betul. Elita, oke. Yang lain jawabannya? Ya, subjeknya adalah ibu guru dan puturake. Lanjut yang D. Yen meleda di anak dueg, cening patut rajin melajah. Jika ingin menjadi anak pintar, kamu harus rajin belajar. Cening. Ya, ada lagi yang lain. Yang mana dia? Subjeknya kalimat yang D itu anak dueg miwah cening. Kalimat E, ia tusing masuk sawireh ia gelem keras. Dia tidak sekolah karena ia sakit keras. Cening itu artinya kamu. Dalam konteks itu anak. Peserta. Itu. Ya, baik kalau sudah. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Lanjut ring materi selanturipun.
lengkara pidarte utawi kalimat berita. Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna nyari tayang paindikan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyatakan suatu keadaan seseorang. Biasanya di dalam kalimat berita ini ya selalu diakhiri dengan menggunakan tanda baca tanda titik. Contoh, Ibi sanje tiang ajak ke swalayan ban imeme. Kemarin sore saya diajak ibu ke swalayan. Ya, tanda titik. Nah, perlu anak-anak juga pahami di sini bahwa kalimat berita di dalamnya juga sudah termasuk dia bisa sebagai jenis kalimat aktif atau kalimat pasif atau juga kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ya, jadi di dalam penentuan nanti kalimat berita juga di dalamnya dia termasuk kalimat apakah dia bisa juga kalimat aktif, pasif, tunggal ataupun majemuk. Lanturipun lengkara pitaken kalimat tanya. Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna nakenang paindikan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan. Ciri khasnya sudah pasti diakhiri tanda tanya dan di dalam kalimat itu selalu ada kata tanya. Siapa, di mana, kapan, 5W1H dalam bahasa Inggris itu. Ya, kata tanyanya. Riki contohnya, Dije loh Rai masuk Jani, di mana loh Rai sekolah sekarang, ada tanda tanya, ada kata tanya. Dije kata tanya, menanyakan tempat di mana, ada tanda tanya. Ya, lanturipun lengkara pituduh kalimat suruhan. Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna mituduhin anake tiosan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Biasanya diakhiri tanda seru di situ. Contoh, loh jemakang jep memeyeh. Loh tolong ambilkan ibu air. Nggih. Yening ring buku paket contohipun nika wenten ring buku halaman 17. Di buku halaman 70 bagian yang paling bawah. Lengkara pidarte upami. Nggih. Nika cerik-cerike indayang baca soang-soang. Baca dalam hati nggih. Silakan dibaca masing-masing di rumah, dipahami. Contohnya, Ibi sanje tiang ajak ke swalayan ban imeme. B. Jani aden tiangnya sudah naik ke kelas 6 SD. C. Loh Rai mula murid jemet tur 2. Di Bali liu pesan ada turis malila cita. Bapak tiangnya sudah pensiun jani megawe di swasta. Lengkara pitaken. Dije loh Rai masuk Jani. Di mana loh Rai sekolah sekarang? B. Nyen ajak ke peken imeme. Siapa yang diajak ibu ke pasar? C. Ranking kuda man Gus. Peringkat berapa dapat Gus? D. Sube pragat pepere Rai. Apakah sudah selesai makalahnya Rai? E. Ulipidan ipekak gelem. Sejak kapan kakek sakit? Nah, itu semua bertanya. Lengkara pitaken. Yang nomor 3, lengkara pituduh. Contohnya nih. Yen meleda di anak dueg, jemetang anake melajah. Jika ingin menjadi anak pinter, harus rajin belajar. Menyuruh seseorang, mengimbau. Kan tanda seru. B. Ada milu. Milu nih kayak salah ketik luas nah bapak sing melah pipis. Jangan ikut pergi ya, bapak tidak mempunyai uang. Melarang. Ya, kalimat larangan juga diakhiri tanda seru. Miwah selantur ipun. Nggih. Sampun
keresepang sekadia sapunika, sampun keresepang, nggih. Materi puput sekadia sapunika. Materi sampun puput sekadia sapunika. Jadi materi kita sudah berakhir sampai di situ. Sane mangkin. Jadi untuk sekarang Oke, jadi untuk sekarang anak-anak mengerjakan tugas. Niki tugasnya nih. Indayang sorohen kruna ringsor. Silakan tentukan jenis kalimat di bawah ini. Jadi di sini Miss menuliskan 10 kalimat secara acak. Silakan anak-anak tentukan termasuk jenis kalimat apa ke 10 jenis kalimat ini. Contoh, ibi tiang awai ngateh tamiu malila cita. Termasuk kalimat yang A. Dari mana dapat A? Ini kiwenten keterangannya nih. Kalau A, lengkara lumaksana. Kalau dipilih B berarti lengkara linaksana. Kalau dipilih C berarti lengkara tunggil. Miwah selantur ipun sampai G. Sampun keresepang. Jadi sudah bisa dipahami? Nah, untuk pengerjaan tugas ini, anak-anak langsung kerjakan di Moodle. Pertanyaannya sudah Miss upload di Moodle, materi juga sudah Miss sediakan, sudah Miss upload juga di Moodle tentang lengkara ini. Langsung dikerjakan di Moodle, batas waktu pengerjaannya sampai berakhir jam pelajaran bahasa Bali. Ya, jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, langsung didiskusikan di forum diskusi. Baik, terima kasih. Alam sudah selesai. Ya, jadi waktu pengerjaannya kurang lebih lagi 5 menit ya. Jadi nanti batas waktu pengerjaannya sekali lagi Miss sampaikan itu terakhir sampai pukul 23.59 nanti malam. Jadi anak-anak silakan langsung kerjakan di Moodle, langsung di-upload. Jangan sampai kelupaan. Nomor 1 apa artinya? Nah, nomor 1 itu sudah Miss bahas tadi. Ia tuh sing masuk sawireh ia gelem. Dia tidak masuk karena dia sakit. Ya. Jadi kalau anak-anak memilih ini kalimat lengkara pidarta, termasuk lengkara pidarta yang mana? Yang aktif, yang pasif, yang tunggal, atau yang majemuk. Jadi silakan dijawab. Tuh. Baik, sebelum Miss akhiri, anak-anak ada pertanyaan? Sedurung kapuputang, wenten pitaken, alit-alite? Baik, kalau tidak bisa Miss akhiri ya. Jadi jangan lupa langsung diupload materinya. Ya, sampai berjumpa dalam pertemuan daring minggu depan. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Ya, Miss akhiri. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati. God bless you.